Bab 1211, menakut-nakuti Anda ke pengajuan. Bai Xiaochun berada agak jauh, dan masih membutuhkan setidaknya satu dupa senilai waktu untuk mencapai tujuannya. Dengan bagaimana keadaannya, dia tidak punya cukup waktu untuk datang ke penyelamatan Gongsun Wan. Namun, pada saat yang sama ketika tangan kaisar-kaisar jahat mulai turun, sebuah ledakan terdengar yang tampaknya mampu membelah langit. Gelombang besar melonjak di permukaan laut, dan pada saat yang sama, depresi berbentuk tangan di air mulai mengisi. Mengejutkan, tangan besar yang terbentuk dari air naik dari laut. Setelah mengisi depresi berbentuk tangan, itu naik ke udara untuk memenuhi serangan telapak tangan turun dari Kaisar Vile. BOOM. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga memenuhi udara saat langit dan daratan bergetar hebat. Saint Emperor. Vile Emperor melotot ke laut abadi ketika sosok semi-transparan muncul, yang memancarkan aura kuno. Itu tidak lain adalah Saint Emperor. Namun, dia tidak datang sebagai dirinya yang sebenarnya, melainkan, dalam bentuk proyeksi klon. Mengapa pembunuhan kejam ini, Kaisar Vile? Tanyanya, senyum samar terlihat di bibirnya. Gongsun Waner adalah teman baik dari kakak kedua saya. Sebelum mencoba melukainya, Anda harus benar-benar mempertimbangkan perasaannya. Saint Emperor datang sebagai tanggapan terhadap pesan panik Bai Xiaochun. Dia segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan bantuan, dan dengan demikian mengirim proyeksi klon untuk menangani situasi. Dari apa yang bisa dia katakan, yang perlu dia lakukan adalah membeli waktu senilai dupa. Proyeksi klon jelas bukan tandingan Kaisar Vile, tetapi dalam hal membeli waktu, itu harus melakukan trik. Sementara itu, Gongsun Wan duduk di dalam airnya, wajahnya pucat, tetapi senang masih hidup. Dia telah bersembunyi di laut abadi untuk waktu yang lama, menjaga auranya benar-benar tersembunyi. Setelah merasakan bahwa seseorang telah mengambil Great Sword of the North, dia dengan hati-hati mulai mengumpulkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar. Dia sangat senang mengetahui bahwa Bai Xiaochun telah kembali, dan baru saja bersiap untuk pergi menemukannya ketika Kaisar Vile mulai bergerak. Beberapa saat yang lalu, dia menghadapi kematian tertentu, hanya untuk memiliki kesempatan baru dalam hidup. Melihat ke Saint Emperor, dia memikirkan kembali rumor yang dia temui bahwa dia dan Bai Xiaochun telah menjadi saudara sumpah. Saat ini, gelombang masih bergulir di laut dari persimpangan antara kaisar-kaisar jahat dan Kaisar Saint. Sedangkan untuk Vile Emperor, ekspresinya tidak mungkin lebih suram. Dia telah membuat dua kesalahan besar dalam penilaian baru-baru ini, yang pertama tentang Bai Xiaochun dan tingkat kekuatannya, dan yang kedua tentang Gongsun Waner dan tingkat persiapannya. Jika dia tidak memiliki formasi mantra dan bidang airnya, dan jika Saint Emperor tidak ikut campur, maka dia akan sudah memilikinya di tangannya. Tidak hanya itu akan memberinya sesuatu untuk mengancam Bai Xiaochun dengan, tetapi juga akan membantu dengan kurangnya langit saat ini. Tapi sekarang, semuanya serba salah, dan dia hanya punya dua pilihan. Dia bisa menyerbu, atau, dia bisa bertarung dengan Bai Xiaochun lagi, dan mungkin melihat seberapa besar luminescence Archaean yang dia miliki. Jika dia memenangkan pertarungan itu, maka dia bisa membalikkan meja sekali lagi. Bahkan, dia cukup yakin bahwa Saint Emperor belum mengirim dirinya yang sebenarnya adalah karena dia juga ingin menguji Bai Xiaochun. Dia juga ingin melihat berapa banyak pemotretan Archaean Luminescence yang dimiliki Bai Xiaochun. Rubah tua yang cerdik, dia juga berjaga-jaga terhadap Bai Xiaochun, dan dia menggunakan saya untuk mencoba melihat seberapa jauh Bai Xiaochun bisa pergi. Dengan begitu, dia akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang dapat mereka berdua lakukan bersama. Tentu saja, jika Bai Xiaochun terbukti terlalu lemah, maka dia mungkin akan datang sebagai dirinya yang sebenarnya untuk membantu sebelum dia terbunuh. Mata menyipit. Dia menatap Saint Emperor dan mendengus dingin. Aku punya pilihan ketiga, pikirnya, melayang di udara dan menahan diri untuk tidak mengambil tindakan apapun. Ketika klon Saint Emperor melihat itu, matanya berkilauan. Dia bisa menebak apa yang Vile Emperor rencanakan lakukan, dan sebagai hasilnya, mulai mengutuknya ke dalam. Kedua Archaeans tidak perlu menunggu lama. Segera,
Teriakan suara bersiul bergema saat seberkas cahaya melesat ke udara, menyebabkan air dan udara sama-sama beriak dan mendistorsi. Masih memiliki luminescence arcaian Anda, Bai Xiaochun. Kata Kaisar Keji, matanya berkedip. Bahkan saat Bai Xiaochun masih mendekat, dia melakukan gerakan mantra dan menunjuk padanya. Sekali lagi, matahari merahnya muncul, mengirimkan cahaya yang menyilaukan dan aura kuno. Itu juga menyebabkan gelombang panas yang intens melonjak ke arah Bai Xiaochun. Saya punya satu kesempatan terakhir. Bai Xiaochun berteriak sebagai tanggapan. Sambil menunjuk ke langit, dia memanggil tembakan arcaian luminescence yang ke-13, yang melesat maju dan menembus lubang besar menembus matahari merah yang terbakar. Bai Xiaochun menembak melalui lubang dan kemudian melambaikan tangannya lagi, memanggil seberkas arcaian luminescence lain, yang meledakkan matahari di waktu lain. Dua sinar arcaian luminescence telah mengguncang aura Kaisar Vile, dan untuk matahari merahnya, itu masih belum pulih dari pertempuran sebelumnya, dan sekarang dalam kondisi yang lebih buruk. Kemudian serangan balik menghantam Kaisar Vile, menyebabkan rasa sakit yang kuat untuk memegangi dadanya saat dia terhuyung mundur. Saat itulah Bai Xiaochun berteriak, saya punya satu kesempatan terakhir. Suara gemuruh bisa terdengar saat tembakan terakhir aktual Xiao Miun dari arcaian luminescence terwujud, menuju langsung ke Vile Emperor yang terlihat terkejut. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian mendorong tangannya untuk membela diri melawan luminescence arcaian. Tabrakan itu menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya ketika dia sekali lagi didorong mundur melintasi medan perang. Ada metode untuk kegilaan Bai Xiaochun. Dia dengan hati-hati menghitung tanah yang bisa dia bahas dengan 3 serangan berturut-turut, dan saat ini, telah mencapai Gongsun Waner. Gongsun Wan menghela nafas lega, keputusasaan yang dia rasakan sebelumnya sekarang hilang. Namun, dia telah terlalu memaksakan energinya sendiri untuk menjaga pembentukan mantranya, dan sekarang dilanda perasaan letih yang mengeringkan gunung. Dia berhasil memaksakan senyum untuk Bai Xiaochun, lalu batuk seteguk darah dan jatuh pingsan. Saat bola air runtuh, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan melingkarkan tangannya di pinggangnya. Kemudian, dia mendongak dan menunjuk ke kaisar-kaisar jahat. Ekspresi memutar dengan amarah dan mata sedingin es, ia berkata, Big Bro Saint Emperor, mengapa Anda tidak mengirim diri Anda yang sebenarnya di sini? Dan kami berdua dapat menghancurkan kaisar-kaisar jahat sekali dan untuk selamanya. Saya masih memiliki 100 tembakan arcaian luminescence tersisa. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk memenangkan pertarungan. Petik 2 titik. Menanggapi kata-kata Bai Xiaochun yang diucapkan dengan berani, proyeksi klon Saint Emperor memandang dengan mata berkedip. Adapun Kaisar Vile, hatinya mulai berdebar. Dia tidak percaya bahwa Bai Xiaochun mungkin dapat memiliki 100 tembakan arcaian luminescence. Namun, dia ingat bahwa dia sudah menggunakan sekitar selusin, dan beberapa saat yang lalu dengan santai menggunakan 3 tembakan lagi, hanya untuk menyelamatkan seorang teman. Itu adalah tindakan sombong yang akhirnya menyebabkan Kaisar Vile mulai mempertanyakan penilaiannya tentang masalah ini. Pada akhirnya, dia mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan keuntungan. Bai Xiaochun telah menjadi kuat, dan sekarang bersekutu dengan Saint Emperor. Kaisar Vile akhirnya takut padanya, dan tidak punya keinginan untuk menguji batas kekuatannya. Tidak ingin memberikan Saint Emperor kesempatan untuk menyetujui apa yang baru saja diusulkan Bai Xiaochun, dia tanpa ragu berkata, bahwa Gongsun Waner bersamamu, Bai Xiaochun. Dan saya akan melepaskan semua kultivator Heavenspan Realm yang telah saya kuras di dinasti Vile Emperor. Bahkan, saya juga akan mengakui keabsahan tempat Heavenspan Realm di Tanah Abadi. Dan akan memungkinkan setiap pembajak alam Heavenspan yang telah menancapkan akar di tanah saya untuk pergi jika mereka mau. Tapi sebagai balasannya, aku menuntutmu mengembalikan Pangeran Urdimen dan Pendeta Devourer kepadaku. Bai Xiaochun mulai gugup. Di satu sisi, dia benar-benar keluar dari arcaian luminescence, dan diberikan kepribadian Vile Emperor, jika dia setuju terlalu cepat, pria itu pasti akan mulai curiga. Dan Bai Xiaochun sudah menebak apa yang dilakukan Kaisar Suci. Namun, dia tidak membiarkan semua itu muncul di wajahnya.
Menanggapi kompromi yang diusulkan Vile Emperor, dia hanya mendengus dingin dan kemudian mengulurkan tangan seolah-olah untuk melepaskan suntikan Archaean Luminescence yang lain. Yah, kakak, apakah kita melawannya, atau tidak? Terserah kamu. Meskipun dia tampak berdenyut dengan urat baja, kebenarannya adalah bahwa dia lebih gugup daripada sebelumnya. Kamu akan menjadi orang idiot yang setuju untuk melawannya, Saint Emperor. Jika kamu melakukannya, maka kamu tidak bisa menyalahkanku karena telah menipumu. Bab 1212, Abak. Saint Emperor ragu-ragu, dan Kaisar Vile menghela napas, mata berkedip-kedip dengan cahaya dingin ketika dia melambaikan tangannya untuk memanggil matahari merahnya yang rusak. Dia juga mengulurkan tangan kirinya ke arah kota Kaisar Vile, yang menyebabkan trisula besar yang dibangun di kota itu mulai gemetar, seolah-olah itu bisa terbang keluar dari tanah kapan saja. Pada saat yang sama, trisula mulai berdenyut dengan aura pembunuh yang begitu kuat sehingga bahkan dapat dideteksi sejauh ini di Laut Abadi. Saint Emperor, Bai Xiaochun, tidak mungkin Anda berdua dapat bekerja sama untuk membunuh saya, kecuali jika salah satu dari Anda bersedia mati dalam proses. Tanpa pola pikir itu, maka mungkin kamu akan mengalahkanku, dan bahkan mungkin mengambil dinasti Vile Emperor dariku. Namun, tanpa khawatir dinasti, aku akan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Suaranya begitu dingin sehingga menyebabkan udara membeku, dan es menyebar di permukaan laut. Bai Xiaochun tidak bisa menahan kagum pada betapa mengesankannya Vile Emperor terdengar. Namun, semua yang dia lakukan adalah mengerutkan kening, dan kemudian menatap Saint Emperor. Saint Emperor menghela nafas, sadar bahwa ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkannya. Pertama-tama, dia tidak percaya sama sekali bahwa Bai Xiaochun memiliki 100 tembakan Archaean Luminescence yang bisa dia gunakan. Kedua, dia tidak ingin berselisih dengan kaisar-kaisar sekarang. Dalam hal keseimbangan kekuasaan, dinasti Saint Emperor sekarang memiliki wilayah terluas, dan setelah bertahun-tahun berlalu, bukan lagi partai terlemah. Saint Emperor sekarang diuntungkan dari willpower yang lebih banyak, dan Vile Emperor telah menderita kehilangan wilayah yang signifikan, dan dengan demikian, kekuatan keseluruhan. Tetapi karena sekarang ada 3 struktur kekuatan, perubahan seperti itu tidak membenarkan membuat keputusan drastis. Karena itu, pada saat ini, mempertahankan status quo akan menjadi hal yang paling bermanfaat bagi Saint Emperor. Sambil terkekeh, dia berkata, kawan kedua, kau baru saja mendirikan dinasti sendiri. Sekarang bukan waktunya untuk berperang. Para pembudidaya realem Heavenspan di Vile Emperor dinasti telah menunggu saat seperti ini untuk waktu yang lama. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, jadi bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengalami kesulitan. Baik, dengar, mengapa kita bertiga tidak mencapai kesepakatan di sini dan sekarang? Untuk 1000 tahun ke depan, kita semua setuju untuk menahan diri dari pergi berperang. Bagaimana menurutmu, kaisar-kaisar jahat? Dengan itu, Saint Kaisar memandang kaisar-kaisar jahat. Kaisar Vile mendengus di dalam hatinya, sangat menyadari bahwa Saint Emperor hanya melakukan apa yang dia bisa untuk mempertahankan situasi politik saat ini selama mungkin. Meskipun Kaisar Vile tidak cenderung setuju, setelah beberapa saat berpikir, matanya berkilauan, dan dia mengangguk. Kemudian dia kembali menatap Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun menyipit, tetapi di dalam, dia bernapas lega. Dia juga berharap untuk mempertahankan status quo. Selain itu, dia keluar dari Archaean Luminescence, dan tidak akan mendapatkannya kembali sampai tahun berikutnya. Jika pertempuran pecah sekarang, titik itu akan menjadi jelas. Pada titik ini, baik Saint Emperor dan Vile Emperor menatapnya. Dia mendengus dramatis, dia menyetujui proposal itu. Dengan itu, ketiga pihak berbalik untuk pergi, kemudian, mereka akan meminta bawahan mereka mengurus semua perincian gencatan senjata. Saat dua kaisar lainnya pergi, Bai Xiaochun menghela nafas panjang, dan memutuskan untuk menghindari situasi berbahaya seperti ini di masa depan. Terlalu berbahaya, tetapi juga sangat menarik. Di satu sisi, dia mempertanyakan apa yang telah dia lakukan. Tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa tanpa ancaman yang dia buat dengan 3 tembakan Archaean Luminescence, Kaisar Vile pasti akan membuat kesempatan lain untuk mengujinya.
Dan jika Vile Emperor tidak melakukannya, maka Saint Emperor akan melakukannya. Dengan mengambil inisiatif, dia membuat tindakannya lebih meyakinkan, dan ancamannya lebih berat. 10 bulan lagi. Selama waktu itu, saya tidak dapat menyebabkan masalah. Dengan itu, dia kembali ke domain abadi, memegang Gongsun Wanner dengan satu tangan saat dia terbang. Pada titik tertentu, dia tidak bisa tidak melihat ke bawah padanya. Dia begitu mempesona, terutama lekuk lezat yang ada di bawah pinggangnya. Pemandangan itu langsung membuatnya berpikir kembali bagaimana rasanya memukulnya. Aku benar-benar merasa ingin memukulnya lagi, pikirnya, berkedip beberapa kali. Tahan, tidak, aku memiliki kedudukan yang sama dengan kaisar-kaisar jahat dan kaisar Saint sekarang. Jika aku melakukan sesuatu seperti itu dalam situasi seperti ini, akan sangat memalukan jika orang tahu. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Tetapi jika saya tidak memukulnya sekarang, maka ketika saya kembali ke domain abadi saya, Song Junwan dan Zhou Zimo akan ada di sana, dan saya akan kehilangan kesempatan saya. Satu pukulan cepat tidak masalah. Setelah berpikir lagi, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Lagi pula, mengingat hubungan antara dia dan Gongsun Wanner, tamparan cepat tidak akan menyakiti apapun. Setelah mencapai kesimpulan bahwa ini jelas merupakan ide terbaik, dia mengangkat tangan kirinya dan dengan cepat memukulnya, menyebabkan suara pukulan yang merdu bergema. Itu pasti terasa sama indahnya seperti terakhir kali. Namun, pada titik yang tak terduga, Gongsun Wan membuka matanya dan menatapnya dengan dingin. Dia benar-benar terkejut, dan juga merasa sedikit bersalah, tetapi bereaksi dengan lancar. Kamu punya bak padamu. Dia mendengus dingin. Lalu mengapa kamu belum mengambil tanganku dari saya? Pada saat itu, Bai Xiaochun menyadari bahwa tangannya masih bertumpu di ujung belakangnya. Bersihkan tenggorokannya, dia menariknya kembali dan mengibaskannya. Itu adalah bak yang sangat besar, dan sangat beruntung bisa lolos. Berpura-pura tidak mendengar bagian terakhir itu, Gongsun Wan terpisah darinya dan mulai terbang sendiri. Dia juga menepuk tasnya, menyebabkan Hou Xiaomei terbang keluar. Gongsun Wan sudah merawat Hou Xiaomei selama bertahun-tahun sekarang. Dulu ketika dia pertama kali memulai hidupnya sebagai buron, dia memasukkan Hou Xiaomei ke dalam tasnya. Sekarang semuanya aman kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah membawanya kembali ke tempat terbuka. Dari situ, dimungkinkan untuk melihat seberapa besar ia merawat muridnya. Big Bro Xiaochun, kata Hou Xiaomei, tampak bersemangat. Mata berbinar karena air mata sukacita, dia melompat maju dan memeluknya. Bai Xiaochun senang, dan segera melingkarkan tangannya di pinggang lenturnya. Dan kemudian, mereka perlahan mulai bergerak turun. Pada saat itu, Gongsun Wan mendengus dingin. Lihat bak lain. Tangan Bai Xiaochun membeku di tempatnya. Sedangkan untuk Hou Xiaomei, ekspresi bingung muncul di wajahnya, dan dia melihat dari balik bahunya dan menuruni punggungnya. Seekor serangga. Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaochun dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dan menjelaskan kepada Hou Xiaomei dan Gongsun Wanner apa yang terjadi setelah dia kembali. Adapun Gongsun Wanner, dia tidak melakukan apapun untuk menutupi apa yang dia pikirkan. Dari cara matanya berkilau ketika dia melihat Bai Xiaochun, adalah mungkin untuk melihat bahwa dia merasakan hal yang sama tentang dia seperti yang selalu dia lakukan. Dan dengan demikian, ketiganya semakin mendekat dan semakin dekat ke wilayah abadi yang sekarang adalah rumah. Saat Hou Xiaomei mengobrol dan tertawa, Bai Xiaochun secara bertahap mulai tenang dari saat tegang sebelumnya, dan segera senyum menutupi wajahnya. Hampir terasa seperti dia kembali ke alam Heavenspan. Namun, pemandangan indah itu segera berakhir. Setelah mencapai wilayah abadi, Song Junwan dan Zhou Zimo ada di sana menunggunya, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Hati Bai Xiaochun segera mulai berdetak kencang. Yah, kalau bukan Xiaomei, kata Song Junwan, tersenyum. Di sebelahnya, Zhou Zimo tidak menatakan apa-apa. Dia hanya mengerutkan kening dan menggosok perutnya. Keduanya sangat cemas ketika Bai Xiaochun tiba-tiba bergegas pergi. Sekarang, dia kembali dengan dua wanita,
salah satunya teman masa kecil, dan yang lain gelap dan misterius. Jelas juga bahwa mereka adalah seorang master dan magang, membuat Song Junwan dan Zhou Zimo semakin tidak menyukai mereka. Hou Xiaomei tampak terkejut. Dia melihat perut bengkak Song Junwan dan Zhou Zimo, dan kemudian Bai Xiaochun berdiri di sana dengan canggung. Pada saat itu, dia mulai marah. Tepat ketika rambut Bai Xiaochun mulai berdiri tegak dari penampilan yang ia dapatkan dari ketiga wanita itu, Grand Heaven Master, yang juga hadir, berdeham dan melangkah maju. Menggenggam tangan, dia membungkuk ke Gong Sun Wan. "Salam, surgawi," katanya, "merupakan suatu kehormatan besar memiliki Anda sebagai bagian dari bangsa kita." Sejak saat itu, tidak ada yang akan berani mengatakan bahwa Heavenspan Realm tidak memiliki surga kedua. Kata-kata Grand Heaven Master sangat baik diucapkan, dan Bai Xiaochun sangat berterima kasih. Karena topik pembicaraan telah diubah, dia memanfaatkan momen itu untuk memperkenalkan Gong Sun Waner kepada semua orang. Lalu dia datang dengan alasan untuk memaafkan dirinya sendiri, tulang punggungnya masih kesemutan dari tatapan yang dia alami beberapa saat yang lalu. "Surga, aku tidak percaya mereka menatapku dengan niat membunuh. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Setelah kembali ke kamar pribadinya, dia duduk bersila dan mendesah. "Itu semua salahku. Oh, Tuhan, tolong beritahu saya, mengapa Anda membuat saya begitu luar biasa? Apakah kamu tahu betapa menjengkelkannya dibuat begitu luar biasa olehmu?" Terlihat sangat tertekan, dia menepuk-nepuk tasnya memegang untuk menghasilkan koleksi surat cinta yang berharga. "Aku seperti tahanan sekarang ini." Meskipun dia menghela nafas, dia tidak bisa menutupi pandangan bangga yang bersinar di matanya. Bab 1213, kembali ke awal. Tidak ada yang tahu betapa frustasinya hidup bagi Bai Xiaochun. Bagaimanapun, keberadaannya adalah salah satu dari waktu luang yang lebih daripada sebelumnya. Apakah itu pembangunan kota kekaisaran, atau berbagai pengaturan dengan dinasti Saint Emperor dan dinasti Vile Emperor, semuanya ditangani oleh bawahan. Setelah Pangeran Ur Iblis dan Pendeta Devourer yang sudah compang camping dibebaskan dan dikirim kembali ke dinasti Vile Emperor, gelombang yang lebih besar dari para pembudidaya Realm Heavenspan tiba. Domain abadi Realm Heavenspan menjadi tempat yang sangat sibuk dan ramai. Kota-kota bermunculan ke kiri dan ke kanan, dan pegunungan naik di mana-mana untuk menciptakan perbatasan defensif. Bai Xiaochun ingin membicarakan hal-hal dengan Hou Xiaomei, tetapi dia sedang diawasi seperti elang oleh Song Junwan dan Zhou Zimo. Dan telah ditugaskan sebagai pengiring seluruh pelayan oleh Grand Heaven Master, yang memperlakukannya seperti selir resmi kekaisaran. Sayangnya, dia jauh lebih bebas daripada ketika dia bersama Gong Sun Waner. Hou Xiaomei tidak begitu senang dengan keadaan yang terjadi, dan itu diperburuk oleh perut Zhou Zimo dan Song Junwan. Oleh karena itu, dia sengaja mengabaikan Bai Xiaochun, dan terus mencoba membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan. Ketika Bai Xiaochun menyadari bahwa Hou Xiaomei menghindarinya, dia pergi ke Gong Sun Waner untuk meminta pendapatnya. Tapi Gong Sun Waner adalah surgawi, status mulia yang membutuhkan tingkat kesopanan tertentu. Terlebih lagi, dia baru saja terluka parah, dan sudah menjalani meditasi terpencil. Jelas lebih baik hanya memiliki satu istri. Bai Xiaochun berpikir, mendesah pahit. Seluruh wilayah abadi penuh dengan aktivitas, dengan pengecualian Bai Xiaochun sendiri, yang duduk sendirian di aula besar, mendesah. Untungnya, banyak hal tidak bertahan lama. Sebulan kemudian, ketika populasi terus meningkat, kota kekaisaran akhirnya selesai. Itu adalah lokasi yang megah dan megah, yang dari kejauhan tampak seperti 9 pegunungan yang semuanya bertemu bersama di lokasi pusat. Di tempat di mana mereka bergabung bersama, ada patung besar. Patung itu menggambarkan Bai Xiaochun, mengenakan jubah kekaisaran. Di tangan kirinya, dia memegang sebuah kota besar, dan di tangan kanannya ada bola air raksasa. Itu bukan air biasa, itu adalah air dari Laut Abadi. Namun, itu hampir tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Grand Heaven Master dan anggota kuat dari generasi senior. Mereka telah menjelajahi semua domain abadi-abadi, termasuk laut itu sendiri dan pulau abadi.
Untuk menemukan potongan-potongan puing-puing dan bebatuan yang sebenarnya adalah daging dan darah Ark Emperor generasi pertama, yang tubuhnya meledak ketika Heavenspan asli Ranah hancur. Itu semua adalah upaya untuk memperingati Ark Emperor generasi pertama itu. Meskipun mereka tidak dapat menemukan setiap reruntuhan, mereka menemukan sedikit, yang semuanya menjadi bagian dari patung besar Bai Xiaochun. Akibatnya, patung itu memiliki kekuatan aneh dan menakjubkan. Siapapun yang memiliki darah Heavenspan Realm yang mendekati patung itu akan merasakan darah mereka melonjak. Itu akan membuat kultivasi lebih mudah, dan akan memberikan dorongan bagi kecakapan pertempuran mereka dan kemampuan peningkatan semangat mereka. Hal yang paling menarik tentang patung itu adalah kota kekaisaran yang dipegang di tangan kirinya. Bahkan dari kejauhan, itu tampak besar dan megah. Itu bisa menampung jutaan petani, dan dipenuhi dengan banyak bangunan dan jalan. Hanya berada di kota itu sendiri akan memberikan manfaat besar bagi siapapun dengan darah Heavenspan Realm. Tentu saja, Grand Heaven Master dan orang-orang sezamannya tidak akan melupakan pertahanan kota. Ada banyak formasi mantra yang dibangun di dalam patung untuk melindunginya dan kota. Meskipun formasi mantra tidak sekuat yang ada di Ville Emperor City atau Saint Emperor City, mereka masih tipe yang tidak bisa dilakukan dengan mudah oleh benda langit. Semua itu benar-benar mencengangkan, tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Di dahi patung Bai Xiaochun, adalah mata Dharma Heavenspan. Dari kejauhan, itu tampak seperti kristal valet yang bercahaya. Namun, jika seseorang semakin dekat, itu mungkin untuk melihat bahwa itu bukan kristal, melainkan sebuah konvergensi cahaya ungu yang menyilaukan. Di dalam cahaya valet yang mengejutkan itu adalah Istana Kekaisaran Ungu. Itu indah dan mewah, dan juga berdenyut dengan energi yang akan menginspirasi setiap orang yang melihatnya. Saat ini, Bai Xiaochun sedang duduk di singgasana naga di aula besar. Mengatur satu tingkat lebih rendah dari tahtanya adalah 3 kursi Phoenix, di mana Song Junwan, Zhou Zimo, dan Hou Xiaomei semua duduk. Mereka bertiga kadang-kadang akan saling menilai, dan kadang-kadang menatapnya. Menghela nafas, Bai Xiaochun memandang 100 atau lebih orang yang saat ini berdiri di sekitar aula utama, berdebat satu sama lain. Dengarkan aku, kita perlu menyebutnya dinasti Kaisar Bai. Petik 2 titik titik. Tidak, nama itu tidak akan berlaku. Bagaimana itu bisa diwariskan ke generasi berikutnya? Kita harus menyebutnya dinasti Kaisar Heavenspan. Petik 2 titik titik. Apakah kalian lupa bahwa leluhur pendiri kami adalah Ark Lord? Kita harus terus menghormatinya, dan menyebutnya dinasti Ark Emperor. Petik 2 titik titik. Di antara orang-orang yang berdebat di aula adalah Grand Heaven Master, Raja Hantu Raksasa, Raja Sembilan Kata, Raja Roh Advent, Raja Juara Perang. Dan para dewa dari wilayah Heavenspan Timur dan Utara. Ada juga sekitar selusin dewa yang membelot dari 2 dinasti kekaisaran lainnya. Gongsun Wan hadir, tetapi tidak ikut serta dalam diskusi. Namun, semua orang melakukannya, bahkan Patriark Spirit Stream. Karena statusnya yang unik, banyak orang memberikan banyak bobot pada apa yang dia katakan. Hanya Li Qinghou yang belum memberikan pendapatnya. Mengingat hubungannya yang khusus dengan Bai Xiaochun, apapun yang dikatakannya akan ditanggapi dengan sangat serius, bahkan oleh Grand Heaven Master, dan karena itu, ia memutuskan untuk menunggu. Bai Xiaochun menghela nafas saat argumen atas nama negara mereka berlangsung selama 2 hari tanpa ada yang mencapai kesepakatan. Setiap orang memiliki ide mereka sendiri, dan setiap orang memiliki cara berbeda untuk mencoba membuat Bai Xiaochun setuju dengan mereka. Setelah semua, sekarang setelah Heavenspan Realm menguasai domain abadi, itu pasti penting untuk secara resmi mendirikan dinasti. Tidak melakukan hal itu akan berdampak buruk pada penduduk. Akhirnya, mata Bai Xiaochun berkilauan, dan dia perlahan mengangkat tangannya dan mulai melambaikan tangan ke sana kemari untuk mendapatkan perhatian orang banyak. Dia tidak perlu menggunakan kekuatan basis kultivasi apapun, meskipun semua orang terlibat dalam diskusi, mereka juga mengawasi Bai Xiaochun untuk melihat apakah dia akan mengatakan sesuatu. Dalam sekejap mata, keributan memudar menjadi sunyi, dan semua orang memandang Bai Xiaochun. Dia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian sekarang,
dan karena itu, memandang ke arah kerumunan dan mulai berbicara dengan suara tenang. Sebelum Arch Emperor sebelumnya meninggal, dia mewariskan warisannya kepadaku. Kita semua orang di Heavenspan. Kami bangkit melalui perjuangan mematikan yang tak terhitung jumlahnya, semua untuk mencapai titik stabilitas ini. Kita harus menghormati keinginan Arch Emperor, dan menghormati Arch Lord pendiri. Cukup dengan perdebatan. Sampai hari ini, kemuliaan dinasti Arch Emperor telah dipulihkan. Taoist Heavenspan mengubah nasib rumah kami, tetapi sekarang, kami akan mengembalikan keadaan seperti seharusnya. Kami tiba di domain abadi-abadi puluhan ribu tahun terlambat, tapi, kita masih sampai di sini. Pada saat dia menyelesaikan pidatonya, dia bangkit berdiri. Pada saat ini semua orang menyadari, bahwa dinasti Arch Emperor sedang dibangun kembali. Setiap orang memiliki ide mereka sendiri, tetapi saat ini, Bai Xiaochun menduduki posisi tertinggi otoritas. Apa yang dia katakan adalah hukum. Tidak ada yang berani untuk tidak setuju, dan pada kenyataannya, semua orang harus mengakui bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Grand Heaven Master adalah orang pertama yang melangkah maju, wajahnya sedikit memerah, matanya berbinar. Dalam hatinya, ia sepenuhnya yakin bahwa semua usahanya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Menggenggam tangan, dia membungkuk pada Bai Xiaochun. Salam, Kaisar Agung. Selanjutnya, Raja Hantu Raksasa, Raja Sembilan Kata, para Dewa Utara dan Timur, dan semua pakar kuat lainnya juga saling berpegangan tangan dan membungkuk. Salam, Kaisar Agung. Bai Xiaochun bahkan tidak melepaskan secuil pun dari basis kultivasinya. Gongsun Waner, Zhou Zimo, Song Junwan dan Hou Xiaomei semua tersentuh oleh kemuliaannya, dan membungkuk dalam-dalam padanya. Patriark Spirit Stream dan Li Qinghou tergerak, dan mengerti bahwa sejak saat ini, Bai Xiaochun adalah Arch Emperor, salah satu dari 3 kaisar dari domain abadi-abadi. Mengambil napas dalam-dalam, mereka membungkuk dalam-dalam. Saat suara mereka bergema, jutaan dan jutaan kultivator Heavenspan Realm yang telah menonton aula besar dari dekat dapat mendengar apa yang dikatakan. Mereka semua berlutut untuk bersujud. Salam, Kaisar Agung. Salam, Arch Emperor. Soundwaves meluncur dari Arch Emperor City ke segala arah ketika para kultivator yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan suara mereka bersama. Segera, suara itu memenuhi seluruh domain abadi. Bahkan Vile Emperor dan Saint Emperor sekarang melihat ke arah Arch Emperor City. Para Celestial, Dewa, dan Dewa dari 2 dinasti kekaisaran lainnya, serta banyak pembudidaya lainnya, semuanya sangat terguncang. Semua orang tahu bahwa dinasti baru telah naik ke tampuk kekuasaan. Bahkan Bunda Abadi yang misterius, kelihatannya membuka matanya dan melihat, pada ketiga putranya, yang akhirnya kembali. Bab 1214, Paman Li memberikannya kepada aku. Dinasti Arch Emperor resmi didirikan. Mulai sekarang, sudah diselesaikan. Ada 3 kekuatan dalam domain abadi-abadi. Segalanya telah kembali ke cara yang semula dimaksudkan. Meskipun Arch Emperor dinasti tiba di tempat kejadian di akhir pertandingan, itu masih datang. Bai Xiaochun sangat senang telah menjadi kaisar tertinggi, dan sekarang dia bisa memerintah semua orang di sekitarnya. Tentu saja, dia dengan cepat menemukan bahwa meskipun dia memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah, ketika datang untuk memerintah negara, Grand Heaven Master jauh lebih mahir daripada dia. Selain itu, setiap kali dia tampil di depan umum, itu menyebabkan kegemparan besar. Mengingat betapa sibuknya semua orang, Bai Xiaochun akhirnya menghela nafas dan memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah menjadi pemimpin spiritual bangsa. Selain itu, dia tidak terlalu peduli dengan kekuasaan pemerintah. Dia bahkan tidak peduli bahwa Grand Heaven Master pernah menjalankan pemerintahan boneka yang sangat mirip di Willlands. Lagi pula, selama basis budidayanya cukup tinggi, tidak ada yang bisa mengambil apa yang menjadi miliknya. Sekarang setelah Arch Emperor dinasti telah secara resmi didirikan di Eternal Lands, semakin banyak penggarap Heavenspan Realm datang untuk bergabung dengannya. Segera, sebuah kedamaian menghampiri mereka yang tidak lama mereka nikmati. Seiring perkembangannya, perut Song Junwan dan Zhou Zimo bertambah besar. Grand Heaven Master,
Li Qinghou dan yang lainnya dari generasi senior jauh lebih peduli tentang hal-hal seperti itu daripada Bai Xiaochun. Dan mencurahkan banyak sumber daya untuk menjaga kedua wanita aman. Tempat tinggal mereka dijaga ketat, dan banyak tindakan pencegahan dilakukan untuk memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak lagi bosan dan menganggur. Dia menghabiskan setiap hari bersama Song Junwan dan Zhou Zimo, membantu merawat mereka, dan menikmati kelembutan hangat yang sudah lama hilang. Satu-satunya hal yang aneh adalah memiliki banyak pasangan Taois sebenarnya cukup merepotkan. Song Junwan dan Zhou Zimo sangat bangga, dan memiliki emosi yang pendek. Dan mereka bahkan lebih emosional daripada biasanya. Tatapan mereka saling melemparkan hampir menyebabkan pertempuran pada beberapa kesempatan, meninggalkan Bai Xiaochun sangat gelisah dan gugup. Dan ketika Hou Xiaomei melihat semua ini terjadi, dia menjadi lebih kesal dari sebelumnya. Semakin dia memikirkan situasinya, semakin dia tidak mau menerimanya, sampai dia diam-diam bertemu dengan Li Qinghou untuk meminta bantuannya. Li Qinghou seperti seorang ayah bagi Bai Xiaochun, yang menempatkannya dalam posisi yang sangat unik dalam dinasti Kaisar Lengkungan. Semua mitra Taois Bai Xiaochun benar-benar menghormatinya. Meskipun Song Junwan tidak mengunjunginya setiap hari, dia akan makan dengannya setiap beberapa hari. Bahkan Zhou Zimo yang keras kepala dan keras kepala akan membutuhkan waktu untuk melihatnya. Namun, di antara ketiga menantu yang dimiliki Li Qinghou, ia paling menyukai Hou Xiaomei. Bagaimanapun, dia telah mulai di Spirit Stream Sect, di bawah komandonya sebagai penguasa puncak Fragrant Cloud Peak. Li Qinghou pada dasarnya menyaksikan Bai Xiaochun dan Hou Xiaomei tumbuh bersama. Setelah mendengar frustrasi Hou Xiaomei, Li Qinghou memikirkan masalah ini, lalu menghela nafas. Dia membuat beberapa pertanyaan, dan segera mengetahui bahwa Bai Xiaochun telah berakhir bersama dengan Song Junwan dan Zhou Zimo melalui pil afrodisiaknya. Suatu hari setelah Bai Xiaochun baru saja menghabiskan waktu bersama Song Junwan dan Zhou Zimo, ia kembali ke aula agungnya, dan baru saja duduk ketika Li Qinghou masuk. "Paman Li," katanya, langsung bangkit dan bergegas menghampirinya. Tidak masalah bahwa dia adalah kaisar tertinggi sekarang, baginya, Li Qinghou akan selalu seperti seorang ayah. Li Qinghou sangat senang dengan apa yang terjadi pada Bai Xiaochun. Dia sering teringat kembali pada bocah yang dia lihat di puncak Gunung Hut, menyalakan sebatang dupa. Selangkah demi selangkah, dia telah mencapai titik ini, dan Li Qinghou tidak mungkin lebih bangga. Keduanya duduk untuk bernostalgia, dengan Li Qinghou sesekali memberikan nasihat. Tidak peduli apa yang dia katakan, Bai Xiaochun akan selalu mengangguk setuju. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Li Qinghou berdeham. "Katakan, Xiaochun, apakah kamu punya pil afrodisiak?" "Hah?" Bai Xiaochun berseru. Dia mengira Paman Li-nya datang ke sini karena alasan tertentu, dan ini dia. Setelah berkedip beberapa kali, Bai Xiaochun menamparkan pahanya. "Kamu menyukai seseorang, bukankah begitu, Paman Li?" "Siapa itu?" Dia sebenarnya sangat ingin tahu tentang hal ini. Tentu saja, Li Qinghou selalu menyukai Tuan Big Fatty Zhang, Su Meixiang. Sayangnya, dia telah hilang, dan bahkan setelah sebagian besar orang dari Heavenspan Realm sekarang berkumpul kembali, dia tidak ditemukan. Melotot karena malu, Li Qinghou berkata, "Tidak ada alasan untuk mundur. Jika Anda punya, saya akan ambil satu." Petik 2. Jika ada orang lain yang meminta saya, Paman Li, saya akan mengatakan saya keluar. Tapi karena itu kamu, ini dia. Bai Xiaochun tidak bisa menahan senyum melihat bagaimana Li Qinghou tampaknya memiliki semangat muda. Yang benar adalah dia tidak memiliki banyak pil afrodisiak yang tersisa. Selanjutnya, setelah apa yang terjadi dengan Song Junwan dan Zhou Zimo, dia sangat berhati-hati ketika datang ke pil afrodisiak. Mengambil botol, dia menawarkannya kepada Li Qinghou. Terkekeh dengan sadar, Bai Xiaochun memandang Li Qinghou dan berkata, "Paman Li, kamu semakin tua, dan kamu perlu menjaga kesehatanmu. Hal-hal ini, jangan overdosis, oke?" Botol itu memiliki 8 pil dan... Potong omong kosong. Li Qinghou berkata dengan dingin, meraih botol pil.
Aku mengerti, aku mengerti. Anda agak pemalu, jadi Anda perlu beberapa hal yang sangat kuat. Hahaha, saya mengerti. Bai Xiaochun benar-benar terhibur dengan seluruh situasi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Meskipun, jika kamu menyukai seseorang, Paman Li, kamu benar-benar tidak perlu menggunakan obat seperti itu. Anda hanya perlu mencari cara untuk merayu dia. Biarkan aku mengajarimu. Sambil memukul dada, dia berkata, percayalah, aku tidak membual ketika aku mengatakan bahwa aku. Pada titik ini, Li Qinghou tidak tahan lagi. Menatap Bai Xiaochun, dia berbalik dan pergi. Sambil terkekeh, Bai Xiaochun berseru, jangan lupa, Paman Li, jangan benar-benar mengonsumsi pil itu. Sedikit bedak saja akan baik-baik saja. Jangan overdosis. Petik 2 titik. Sebelum berjalan keluar pintu, Li Qinghou berhenti, melihat ke balik bahunya, dan menatap Bai Xiaochun dengan penuh arti. Lalu dia mengangguk. Hanya bubuk. Bai Xiaochun mengulangi. Memahami. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh dengan seluruh situasi. Ada sesuatu di mata Li Qinghou tepat sebelum dia pergi yang tampaknya menunjukkan bahwa ada lebih banyak cerita. Namun, dia tidak bisa memikirkan apa yang mungkin terjadi. Paman Li adalah pria yang baik, hanya sedikit pemalu, itu saja. Berpikir tentang bagaimana rasanya ketika Li Qinghou menggunakan pil afrodisiak, Bai Xiaochun mulai bersendung sedikit dan kembali ke tahtanya. Malam itu, Hou Xiaomei berjalan dengan cepat melewati istana kekaisaran, berusaha menjaga napasnya tetap stabil. Dia memiliki 2 pil afrodisiak, satu di setiap tangan, dan dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang Li Qinghou katakan padanya. Aku harus menghancurkan mereka. Saya harus menghancurkan mereka. Petik 2 titik. Akhirnya, dia mencapai kamar pribadi Bai Xiaochun. Luangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri, dia mendongak, senyum di wajahnya yang membuatnya tampak seindah bunga yang baru mekar. Apakah Anda di sini, Kakak Xiaochun? Bai Xiaochun berada di tengah meditasi. Ketika dia mendengar suara Hou Xiaomei, dia dengan cepat membuka pintu kamar dan melihatnya berdiri di sana, bermandikan cahaya bulan. Dia terkejut melihatnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia datang mengunjunginya setelah kembali. Xiaomei, kamu, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berkedip beberapa kali dan kemudian berjalan ke kamar pribadi. Saat dia melakukannya, dia meremas tinjunya. 2 suara letupan kemudian terdengar di dalam ruangan. Suara apa itu? Tampak sangat familiar. Pada saat itulah kabut merah muda mulai menyebar. Itu adalah pil afrodisiak. Matanya membelalak, dan dia mundur. Tapi saat itulah tubuh yang lembut dan hangat melilitnya. Bagaimana kamu mendapatkan pil afrodisiak? Bahkan ketika visinya berubah merah muda, dia mendengar suara menawan Hou Xiaomei berbisik di telinganya. Paman Li memberikannya padaku. Pada saat itu, Bai Xiaochun jatuh ke punggungnya, dan seluruh ruangan dipenuhi kabut merah muda. Bab 1215, Guru Dewa Diviner yang dirugikan. Zhou Zimo telah menghancurkan pil afrodisiak, seperti halnya Song Junwan. Tapi Hou Xiaomei telah menghancurkan 2. Dan dia melakukannya di ruang pribadi. Mudah untuk membayangkan hasilnya. Kabut merah muda itu sangat padat, dan tidak akan hilang. Bai Xiaochun dan Hou Xiaomei menghirupnya, selama berhari-hari. Ketika akhirnya memudar, pintu ke kamar pribadi terbuka, dan Hou Xiaomei muncul. Dia tampak agak lemas, tetapi wajahnya memerah, dan matanya berbinar. Setelah melirik dari bahunya, dia menepuk perutnya dan kemudian pergi dengan limbung. Beberapa menit kemudian, Bai Xiaochun terhuyung-huyung keluar dari kamar pribadi, lalu berdiri di sana menatap langit dengan sedih. Aku adalah Kaisar Agung yang agung dan perkasa. Salah satu dari 3 pakar terkuat di Eternal Immortal Domains. Dia hanya bisa mendesah bagaimana kekalahannya di tangan pil afrodisiak tampaknya telah menjadi tema berulang dalam bukunya. Kehidupan. Kalau saja pil afrodisiak tidak ada, terangnya dalam hati. Sesaat berlalu, dan dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak berpikir seperti itu. Tanpa pil afrodisiak, ia mungkin akan sendirian dalam hidup.
Lagi pula, dia terlalu murni dan jujur pada seseorang. Ah, terserahlah. Jika mereka ada, mereka ada. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas. Saat ini, dia merasa sudah memahami cara berpikir Hou Xiaomei. Dia adalah orang pertama yang mengenalnya, tetapi Song Junwan dan Zhou Zimo sudah mengandung anak-anaknya. Tidak mau ketinggalan, Hou Xiaomei telah menggunakan metode ekstrim untuk menyelesaikan masalah. Bukan salah mereka bahwa mereka semua berkelahi satu sama lain untuk memiliki anak-anak saya. Ini benar-benar salah saya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjalan kaki singkat sebelum kembali ke kamar pribadinya. Dinasti Ark Emperor sekarang dalam kondisi yang sangat stabil. Grand Heaven Master dan tokoh-tokoh penting lainnya telah membagi berbagai tanggung jawab mengelola bangsa, memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan efisien. Aset terbesar yang dimiliki dinasti Ark Emperor adalah peningkatan semangat, dan sekarang setelah perjanjian damai telah dicapai di antara berbagai dinasti, perdagangan mulai dilakukan. Juga, Gongsun Wans Dausit telah dikirim oleh Kaisar Vile. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain melakukan itu. Perjanjian damai adalah hal yang baik untuk Kaisar Vile, dan dia tidak ingin memberi Bai Xiaochun atau Kaisar Sein alasan untuk menimbulkan masalah baginya. Secara umum, segalanya damai dan sunyi. Adapun Zhou Zimo dan Song Junwan, tanggal jatuh tempo mereka sudah dekat, yang merupakan masalah yang sangat penting, bahkan untuk kaisar-kaisar jahat dan santo kaisar. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah menguasai teknik selamanya hidup yang tidak mati bukanlah rahasia. Dan kekuatan dan kemampuan luar biasa yang datang dari teknik turun-temurun dari kaisar lengkungan itu mengejutkan, untuk sedikitnya. Dan jika dia akhirnya menyerahkan bakat bawaan itu kepada anak-anaknya, hasilnya akan mengerikan. Itu terutama berlaku untuk peningkatan semangat. Kemampuan untuk melakukan peningkatan roh tergantung pada garis keturunan seseorang, dan mengingat bahwa Bai Xiaochun sekarang sedang menunggu dua anak. Hampir semua orang di domain abadi-abadi bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Bai Xiaochun juga sangat gugup. Dia tidak pernah meninggalkan istana kekaisaran, dan bahkan ruang meditasi normalnya bergerak lebih dekat ke tempat Song Junwan dan Zhou Zimo tinggal. Meskipun dia cukup yakin bahwa tidak ada seorang pun di Eternal Immortal Domains yang berani melakukan sesuatu untuk menyakiti mereka, dia masih ingin benar-benar siap dan berjaga-jaga. Sayangnya, karena kekuatan yang terkandung di dalam darah Bai Xiaochun, masa kehamilannya sangat panjang, menyebabkan hari-hari tampaknya berjalan tanpa akhir. Setengah bulan kemudian, sementara semua orang masih menunggu Song Junwan dan Zhou Zimo untuk melahirkan, Su Baochai dan Tuan Dewa Diviner tiba. Mereka datang dengan cara yang sangat unik. Su Baochai telah menculik Tuan Dewa Diviner. Tidak sampai dia benar-benar tiba di Ark Emperor dinasti bahwa dia mengungkapkan identitasnya. Setelah itu, tidak butuh waktu lama baginya dan Tuan Dewa Diviner untuk dibawa ke Ark Emperor City. Setelah tiba, Su Baochai memberikan salam kepada Patriark Spirit Stream dan yang lainnya, dan kemudian meminta untuk bertemu Bai Xiaochun. Master God Diviner, yang diikat Su Baochai dengan aman, tidak mengatakan apapun sepanjang waktu, dan sepertinya tidak terlalu bahagia. Itu adalah adegan yang sangat aneh, dan agak mencurigakan sejauh Patriark Spirit Stream prihatin. Ketika berita disampaikan melalui barisan, Bai Xiaochun diberitahu, dan memanggil Su Baochai dan Master God Diviner ke ruang samping untuk audiensi. Ketika pintu terbuka, Bai Xiaochun melihat Tuan Dewa Diviner diikat dengan tali dan terlihat sangat cemas, dengan Su Baochai di belakangnya, mendorongnya ke depan melalui koridor. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali pada keanehan adegan itu. Begitu Su Baochai melihat Bai Xiaochun, dia dengan bersemangat mendorong guru Dewa Diviner ke dalam ruangan, lalu bergegas maju dan bersujud, "Salam, Kaisar Agung." Su Baochai tidak berpura-pura gembira, ketika dia kembali pada dinasti Sein Emperor dan mendengar bahwa Bai Xiaochun telah menjadi kaisar lengkungan, dia hampir tidak bisa menahan antusiasmenya. Mempertimbangkan hubungannya sendiri dengan Bai Xiaochun, itu berarti dia kemungkinan akan mendapat manfaat juga. Untuk menunjukkan betapa berbaktinya dia, setelah dia selesai memberikan salam resmi, dia dengan cepat berkata, "Yang mulia, saya tidak datang kepada Anda dengan tangan kosong. Saya membawa pengkhianat ini bersama saya." "Pengkhianat apa?"
Anda mungkin bertanya. Master God Diviner, itu siapa? Petik 2. Bai Xiaochun menatap Su Baochai, dan kemudian pada guru Dewa Diviner. Jelas, ada semacam konflik di antara keduanya. Aku bukan pengkhianat, teriak Tuan Dewa Diviner. Bai Xiaoer, yang mulia, aku tidak mengkhianatimu. Sebelum dia bisa melanjutkan dengan penjelasan apapun, Su Baochai memelototinya dan menyela, diam, Tuan Dewa Diviner. Seperti yang Anda ketahui, saya adalah pakar dalam hal mengumpulkan intelijen, jadi jangan berpikir untuk mencoba melakukan yang cepat. Yang mulia, Tuan Dewa Diviner yang jahat ini benar-benar mengkhianati kita. Dan yang lebih menyebalkan lagi, dia mencoba menyuap saya agar saya tetap diam. Yang mulia, Anda tidak tahu penghinaan yang saya alami dalam upaya saya untuk menangkapnya. Untuk mendapatkan sisi baiknya, saya menerima lebih dari 100 pembudidaya wanita yang dia berikan kepada saya, yang hampir merusak jiwa saya dan menggulingkan hati Dao saya. Untungnya, kesetiaan saya kepada Anda tidak pernah goyah, Yang Mulia. Ketika kata-kata Su Baochai bergema di ruangan itu, Tuan Dewa Diviner memelototinya dengan marah. Itu benar, aku memang mengatur agar kamu memiliki 100 pembudidaya perempuan. Tetapi setiap kali saya mengirimi Anda satu, Anda tidak bahagia, dan terus meminta lebih banyak. Itu sebabnya Anda mendapat lebih dari 100. Petik 2. Itu karena hatiku Dao kuat. Su Baochai membalas. Itu semua untuk misi. Itu semua untuk menangkap Anda pengkhianat. Itu sebabnya saya menanggung semua penghinaan itu. Saya tidak punya pilihan selain menerima suap Anda. Itu satu-satunya cara untuk menangkapmu. Petik 2. Argumen skala penuh telah meletus, dengan kedua pihak melemparkan tuduhan di pihak lain, dan menyangkal tuduhan yang dibuat terhadap mereka. Jangan merasa kasihan pada dewa-dewa Diviner ini, Yang Mulia. Su Baochai berkata dengan keras. Alasan aku pergi ke dia sejak awal adalah untuk memintanya bergabung denganku dalam perjalanan ke Ark Emperor City. Tetapi karena dia memiliki mitra Taois setengah dewa, dia menolak. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain menderita semua penghinaan itu untuk mendapatkan kepercayaannya. Ketika momen itu benar, saya meracuninya, mengikatnya, dan membawanya ke sini dengan paksa. Petik 2. Menghela nafas, Tuan Dewa Diviner berkata, siapa yang bilang aku tidak mau datang? Saya memiliki keluarga besar, dan banyak kepentingan bisnis. Saya tidak bisa meninggalkan semuanya. Tetapi itu tidak berarti saya tidak ingin datang. Petik 2. Bahkan tidak berpikir untuk membodohi Yang Mulia. Anda seorang pengkhianat, Tuan Dewa Diviner. Anda telah memiliki anak-anak kiri dan kanan, menyebarkan darah Heavenspan Realm tanpa berpikir tentang hal itu. Berkat kamu, rahasia peningkatan semangat tidak akan menjadi rahasia lagi. Petik 2. Bai Xiaochun menganggap semuanya sangat lucu, tetapi bisa mengatakan bahwa argumennya akan berubah menjadi pertarungan yang sebenarnya. Faktanya, Tuan Dewa Diviner begitu lemah sehingga ketika Su Baochai menendangnya ke tanah dan mulai menginjak-injaknya, dia tidak bisa membela diri. Pada saat itu, Bai Xiaochun turun tangan. Situasinya jelas. Master God Diviner telah menjalani kehidupan yang nyaman di domain abadi-abadi, tidak seperti banyak pembudidaya lain dari alam Heavenspan. Karena itu, dia bingung tentang apakah akan datang ke dinasti Ark Emperor. Melepaskan Master Dewa Diviner, Bai Xiaochun berkata, dengar, Master God Diviner. Kami seperti saudara, kan? Katakan saja yang sebenarnya. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami di sini, atau tidak? Jika tidak, mintalah seseorang untuk mengantar Anda kembali. Yang saya inginkan hanyalah agar orang-orang dari Heavenspan Realm bahagia, itu saja. Selama Anda tidak mengkhianati saya, kami adalah teman, dimanapun Anda berada. Petik 2. Dengan lambaian tangan, Bai Xiaochun kemudian mengusir racun itu, dan kelemahan Tuan Dewa Diviner bersamanya. Menggigil, Tuan Dewa Diviner berdiri di sana dengan kehilangan kata-kata sementara. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin bergabung denganmu. Tapi, tidak sendiri. Saya ingin membawa keluarga saya. Petik 2. Tertawa sepenuh hati,
Bai Xiaochun melangkah maju dan memeluk Tuan Dewa Diviner. Tidak masalah sama sekali. Bawa orang sebanyak yang Anda mau. Petik 2 titik titik. Kemudian dia memeluk Su Baochai. Master God Diviner sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi menahan diri. Adapun Su Baochai, dia juga ragu apakah akan menambahkan informasi tambahan. Namun, melihat betapa bahagianya Bai Xiaochun, dia tidak melakukannya. Tak lama kemudian, Dewa-Dewa Diviner pergi, sebuah dekrit resmi di tangannya dari Bai Xiaochun, yang memungkinkannya untuk membawa semua barang dan istrinya ke Ark Emperor City. Melihat dari balik bahunya ke Ark Emperor City, dia bergumam, kuharap dia tidak pingsan ketika aku kembali. Bab 1216, Darah Kuat. Setelah melihat guru Dewa Diviner pergi, kehidupan Bai Xiaochun berlanjut seperti yang sudah sampai pada titik ini. Saat ini, hal yang paling penting baginya bukanlah kultivasi, melainkan, anak-anak yang belum lahir di Song Junwan dan Zhou Zimo. Tidak ada yang berani melanggar tabu menggunakan akal ilahi untuk mencoba menentukan jenis kelamin bayi. Kecuali Bai Xiaochun, dia tidak punya keberatan seperti itu, dan sudah lama melakukannya. Song Junwan sedikit kecewa dengan berita itu. Mungkin bukan masalah besar jika Bai Xiaochun bukan Ark Emperor. Tetapi mengingat identitasnya saat ini, itu berarti bahwa anak laki-laki jelas akan sedikit lebih penting. Dan sayangnya, Song Junwan menggendong seorang gadis. Akan lebih mudah baginya untuk menerima bahwa jika Zhou Zimo juga menggendong seorang gadis, tetapi ternyata, dia membawa seorang anak laki-laki. Meskipun Song Junwan agak kecewa, dia tidak ingin Bai Xiaochun mendapatkan ide yang salah, dan dengan demikian menyembunyikan perasaannya. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun tidak peduli apakah anak-anaknya laki-laki atau perempuan. Dia akan menyukai mereka. Akhirnya, dia bisa merasakan perasaan Song Junwan, dan menghabiskan waktu ekstra menghiburnya, dan memastikan dia mengerti bahwa dia tidak peduli tentang hal semacam itu. Sebulan lagi berlalu. Kedua wanita sekarang sangat dekat untuk melahirkan, dan Bai Xiaochun semakin gugup. Berdasarkan janji yang telah dia lakukan, berbagai persiapan yang telah dia buat, dan tingkat basis kultivasinya, dia sepenuhnya dan benar-benar yakin bahwa tidak akan ada yang salah. Namun, mengingat bahwa dia akan menjadi seorang ayah, dia masih khawatir. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ayah. Itu adalah pertanyaan yang sering muncul di kepalanya. Hal lain yang dia pikirkan adalah subjek nama. Apa yang harus kita beri nama mereka? Meskipun dia punya banyak ide, dia belum membuat keputusan akhir. Bai Dabao. Tidak cukup mengesankan. Bai Chaoda. Enggak, ibunya tidak akan setuju. Bai Lingfei. Nama terakhir itu membuatnya menghela nafas, baik karena itu membuatnya memikirkan Du Lingfei, dan juga karena fakta bahwa jika dia memberikan nama itu kepada putrinya, Song Junwan kemungkinan akan memotongnya menjadi berkeping-keping. Bahkan ketika dia sedang merenungkan berbagai nama, Saint Emperor datang berkunjung. Dia datang sepenuhnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan dengan cara yang tidak ada seorang pun di dinasti Kaisar Lengkungan kecuali Bai Xiaochun menyadari bahwa dia ada di sana. Fakta bahwa ia datang tepat di ambang anak-anak yang dilahirkan menyebabkan mata Bai Xiaochun berkedip. Begitu dia mendeteksi fluktuasi, dia terbang ke udara. Begitu dia keluar di tempat terbuka, dia mengunci pandangannya ke lokasi tertentu di kejauhan, di mana Saint Emperor melangkah keluar dari udara tipis. Dia khawatir tentang kesalahpahaman, dan dengan demikian muncul agak jauh, bukannya langsung di dalam Ark Emperor City. Kakak kedua, katanya, sambil tertawa terbahak-bahak, dia melangkah maju dan memeluk Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sedikit terkejut bahwa Saint Emperor datang begitu tiba-tiba, dan ingin tahu mengapa dia datang. Satu hal yang membuatnya khawatir adalah luminescence arcayannya masih belum siap untuk digunakan lagi. Pada kesempatan lain, dia kemungkinan akan berpura-pura kesopanan. Tetapi dia tidak berminat untuk itu, dan langsung ke pokok permasalahan. Apa yang kamu lakukan di sini, kakak? Oh, tidak ada yang penting. Saya sedikit bosan, dan sedang merenungkan fakta bahwa anak-anak Anda akan lahir. Dan itu membuatku berpikir bahwa kaisar-kaisar jahat bisa menimbulkan masalah, jadi aku memutuskan untuk berjaga-jaga untukmu. Bahkan ketika dia berbicara,
dia mengirim akal ilahi ke kota Kaisar Ark, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Mengernyit, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, mengusir rasa ilahi Saint Emperor dari dalam kota. Sambil menyipitkan matanya, dia berkata, saya menghargai niat baik Anda, Big Bro, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Jelas, Bai Xiaochun tidak akan mundur. Pada titik ini, Saint Emperor mulai merasa agak canggung, dan tahu bahwa akan mudah terjadi kesalahpahaman. Namun, dia benar-benar merasa perlu untuk melihat-lihat Ark Emperor City. Sambil mendesah, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko kesalahpahaman. Aku akan benar-benar jujur, bro kedua. Saya tahu agak kasar untuk menerobos masuk seperti ini, tapi Saint Turtle telah hilang. Saat dia berbicara, dia terus mengawasi ekspresi wajah Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun mendengar bahwa Saint Turtle hilang, dia awalnya tidak bereaksi. Tapi kemudian matanya melebar ketika dia menyadari Saint Turtle yang Saint Emperor bicarakan. Penyu kecilku, dia hilang. Kejutannya bukan tindakan. Dia sama sekali tidak tahu di mana kura-kura kecil itu berada. Ya, jawab Saint Emperor. Setengah bulan yang lalu, dia menghilang. Saya tidak akan terlalu khawatir tentang hal itu, kecuali kenyataan bahwa ia mencuri banyak biji lotus sebelum pergi. Saint Emperor jelas-jelas merasa tertekan. Selama bertahun-tahun, Saint Turtle tampak baik-baik saja, dan Saint Emperor sebenarnya menyukai dia. Dia memberikan apapun yang dimintanya, namun pada akhirnya, dia menghilang. Reaksi pertamanya adalah bahwa kura-kura kecil itu pasti telah kembali ke Bai Xiaochun. Namun, beberapa saat yang lalu, indera ilahinya telah berhasil menyapu sebagian besar Ark Emperor City sebelum Bai Xiaochun turun tangan, dan Saint Emperor belum mengambil jejak kura-kura kecil itu. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa reaksi Bai Xiaochun adalah asli. Dulu ketika dia telah membentuk aliansi awal dengan dinasti Saint Emperor dan Saint Emperor sendiri, dia benar-benar berbicara dengan kura-kura kecil. Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membebaskannya ketika waktunya tepat, tetapi tidak dengan cara yang akan merusak aliansi. Tetapi karena kelahiran anak-anaknya yang akan datang, dia benar-benar lupa tentang kura-kura itu. Dia juga terkejut oleh fakta bahwa kura-kura itu hilang. Merasa agak buruk untuk Saint Emperor, dan juga sedikit bersalah, dia akan menawarkan beberapa penjelasan lagi ketika ekspresinya berkedip, dan dia memandang ke arah cakrawala. Terkejut, Saint Emperor memandang ke arah yang sama. Tak lama, suara gemuruh terdengar, lebih dari 1000 kapal perang besar muncul di kejauhan. Kebanyakan dari mereka panjangnya sekitar 3000 meter, dan sangat mengesankan. Di depan adalah satu kapal khusus yang panjangnya 30.000 meter, yang memimpin prosesi ke arah Ark Emperor City. Pada pandangan pertama, orang mungkin menganggap itu adalah invasi. Tetapi tidak ada cara bahwa prosesi kapal perang sebesar ini bisa didapatkan dari perbatasan wilayah abadi ke Ark Emperor City tanpa ada yang memperhatikan. Setidaknya tidak kecuali jika itu diselubungi oleh seorang Archaean. Prosesi itu dikawal oleh sejumlah besar pembudidaya, semuanya adalah orang-orang Heavenspan. Ekspresi aneh terlihat di wajah mereka saat mereka melanjutkan dengan kapal perang saat mereka menuju kota. Ketika penduduk kota Kaisar Agung melihat apa yang terjadi, ekspresi kaget muncul di wajah mereka karena mereka menganggap bahwa mereka sedang diserang. Meskipun kapal-kapal itu terlalu jauh bagi mereka untuk mengetahui detail siapa yang berada di atasnya, Bai Xiaochun dan Saint Emperor bisa melihat dengan jelas. Ada laki-laki dan perempuan, dengan perempuan jelas merupakan mayoritas. Selain itu, banyak dari mereka yang memancarkan fluktuasi yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki darah Heavenspan Realm di dalamnya. Yang lebih mengejutkan adalah berapa banyak orang di sana. Semua kapal perang yang lebih kecil memiliki ratusan orang. Dan kapal perang pemimpin, memiliki puluhan ribu. Lu Yuntao, sembur Saint Emperor, terkejut. Tuan Dewa Diviner. Bai Xiaochun berkata bersamaan, matanya melebar saat melihat Dewa-Dewa Diviner berdiri di sana di atas kapal perang sepanjang 30.000 meter, dikelilingi oleh puluhan ribu wanita. Rupanya, para wanita ini adalah selirnya. Dan berdiri tepat di sebelahnya adalah seorang wanita yang tampak mulia dalam pakaian pengadilan formal,
yang basis budidayanya sangat tinggi sehingga dia jelas berada di lingkaran besar alam demigod. Sebenarnya, dia sebenarnya adalah seorang kuasa celestial, membuatnya sama kuatnya dengan Grand Heaven Master. Wanita ini adalah Lu Yuntao yang baru saja disebut oleh Kaisar Suci. Bahkan di domain abadi-abadi, orang-orang dengan basis budidaya yang tinggi tidak umum, dan umumnya memiliki kecakapan pertempuran paling kuat selain dari langit. Segera, Tuan Dewa Diviner memperhatikan Bai Xiaochun melayang-layang di udara, tampak terpana. Adapun Lu Yuntao, dia melihat Saint Emperor, dan ekspresinya berkedip. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggenggam tangan dewa-dewa Diviner dan terbang dari kapal perang menuju Bai Xiaochun dan Saint Emperor yang kebingungan. Salam Kaisar Agung, Saint Emperor. Salam Saint Emperor, Arch Emperor. Kaisar Suci memandang Lu Yuntao, dan kemudian pada dewa-dewa Diviner, dan akhirnya ke kapal perang. Kalian berdua tidak berani menyembunyikan kebenaran. Lu Yuntao menggenggam tangan, membungkuk, dan berkata, Saint Emperor, ini adalah keluarga pelayanmu yang rendah hati. Dan ini adalah mitra Taois hamba yang rendah hati. Bab 1217, Sukacita menjadi kesedihan. Itu adalah perkembangan yang benar-benar mengejutkan. Ada puluhan ribu orang di semua kapal perang itu, dan mayoritas dari mereka memiliki darah alam Heavenspan di dalamnya. Sebelum Saint Emperor bisa bereaksi, Bai Xiaochun berseru, apakah Anda kecanduan memiliki anak, Tuan Snort-Snort? Anda seperti ini di Willlands, dan sekarang di sini di Eternal Immortal Domains, Anda masih melakukan hal yang sama. Anda menjadi bapak seluruh sekte. Petik 2 titik. Bai Xiaochun hanya terpesona. Dia pernah berpikir Bruiser mengesankan, tetapi bisa melihat sekarang bahwa Bruiser hanya memenuhi syarat untuk bersujud kepada Tuan Dewa Diviner. Wahyu yang tiba-tiba itu seperti sambaran petir yang menyerang dari langit biru. Kemudian Bai Xiaochun berpikir tentang betapa banyak masalah yang dihadapi hanya dengan beberapa wanita, sedangkan Tuan Dewa Diviner memiliki puluhan ribu untuk ditangani. Tampaknya mereka semua rukun, yang mengisi Bai Xiaochun dengan emosi campuran, terutama iri. Master God Diviner tampak agak malu, dan sedang berusaha memikirkan apa yang harus dikatakan ketika Grand Heaven Master tiba dengan para pakar kuat lainnya dari kota. Ketika mereka melihat Saint Emperor, mereka terkejut, dan meskipun mereka tidak yakin mengapa dia datang, mereka dengan cepat menawarkan salam resmi. Kemudian mereka mengantar guru Dewa Diviner dan Lu Yuntao, serta puluhan ribu orang yang mereka bawa bersama, ke kota Kaisar Agung. Bai Xiaochun memandang, kepalanya berputar. Tiba-tiba, dia memikirkan kembali bagaimana guru Dewa Diviner tampaknya ingin mengatakan sesuatu ketika dia pergi, dan potongan-potongan itu berbunyi klik. Jelas, membawa keluarga puluhan ribu dalam perjalanan besar seperti ini bukanlah tugas yang mudah. Sisi baiknya, kedatangan mengejutkan dari Dewa-Dewa Diviner telah meredakan ketegangan antara Bai Xiaochun dan Saint Emperor. Menimbang bahwa Master God Diviner dan pejabat penting lainnya telah melihat bahwa Saint Emperor telah datang untuk berkunjung. Bai Xiaochun memutuskan bahwa ia mungkin juga mengundangnya ke istana kekaisaran. Namun, Saint Emperor masih merasa terguncang oleh insiden dengan Tuan Dewa Diviner. Setelah mengkonfirmasi bahwa kura-kura kecil itu tidak ada, dia duduk di istana kekaisaran di Arch Emperor City untuk mengobrol lebih lanjut dengan Bai Xiaochun. Bro kedua, apa yang kamu sebut orang itu? Master Snort-Snort. Sekarang itulah yang saya sebut talenta. Dia sendirian menjadi bapak seluruh sekte. Apakah Anda keberatan membiarkan saya membawa Master Snort-Snort ini kembali bersama saya, Second Bro? Bakat seperti itu sayangnya hilang dalam dinasti Saint Emperor. Saint Emperor benar-benar tersentuh melihat bagaimana Master Snort-Snort ini tampaknya berhasil membuat keluarga besar seperti itu tetap bahagia dan harmonis. Bai Xiaochun tidak senang dengan reaksi Saint Emperor. Dan dia juga merasa sedikit iri dengan Tuan Dewa Diviner dan kemampuannya. Itu semua diperburuk oleh kepahitan yang dia alami karena rekan-rekan Taoisnya sendiri. Jika Saint Emperor tidak meminta untuk mengambil Tuan Dewa Diviner, dia mungkin bisa menjaga perasaannya. Tapi sekarang dia merasa sangat jengkel. Kamu pikir itu mengesankan? Yah, itu tidak cukup bagiku.
Dengan itu, dia menamparkan tasnya untuk dipegang, menyebabkan tumpukan surat cinta bersorak, membentuk gunung kecil di depan Saint Emperor. Merasa jauh lebih baik, Bai Xiaochun dengan bangga berkata, lihat surat-surat cinta ini. Setiap orang ditujukan kepada saya. Kembali ke alam Heavenspan, yang harus kulakukan hanyalah mengangguk, dan aku akan memiliki lebih banyak istri dan selir secara eksponensial daripada Tuan Dewa Diviner. Petik 2 titik titik. Melihat Bai Xiaochun dengan santai membuang begitu banyak surat cinta menyebabkan Saint Emperor benar-benar takjub lagi. Beberapa huruf di tumpukan itu benar-benar berwarna kuning karena usia. Kamu benar-benar menyimpan semuanya. Mereka bahkan selamat dari kehancuran seluruh duniamu. Saint Emperor tiba-tiba merasa pemahamannya tentang kehidupan telah mencapai tingkat yang baru. Pertama adalah Tuan Dewa Diviner dengan keluarganya yang berjumlah puluhan ribu, dan kemudian Bai Xiaochun dengan segunung surat cinta. Bai Xiaochun merasa jauh lebih percaya diri sekarang karena Saint Emperor begitu terperangah dengan surat-surat cintanya. Tapi kemudian, tepat ketika dia akan pergi ke beberapa membual lagi, dia merasakan 3 aliran indera ilahi menyapu ke aula. Mereka tidak lain milik Song Junwan, Zhou Zimo dan Ho Xiaomei. Setelah mendengar bahwa Saint Emperor telah datang, mereka gugup, dan juga mengkhawatirkan Bai Xiaochun, tetapi tahu bahwa tidak pantas untuk datang sendiri. Dan dengan demikian, mereka mengirim akal ilahi untuk memeriksa apa yang terjadi. Jika mereka berada di istana kekaisaran kota Saint Emperor, mereka tidak akan bisa menggunakan akal ilahi untuk melihat ke dalam sebuah arkaian. Tapi ini adalah istana kekaisaran Ark Emperor City, dan formasi mantra yang dibuat memungkinkan mereka untuk melakukannya. Hal pertama yang mereka lihat, adalah segunung surat cinta. Hampir seketika, aliran indera ilahi mereka tampaknya tumbuh lebih kuat, mengunci surat cinta, dan kemudian tiba-tiba lenyap. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan ekspresi Saint Emperor berkedip. Bersihkan tenggorokannya, Saint Emperor berkata, apa yang akan kamu katakan, bro kedua? Namun, tidak mungkin Bai Xiaochun dalam mood untuk melanjutkan pembicaraan. Sambil tertawa masam, dia mengambil surat-surat cinta itu dan kemudian berusaha terlihat tenang ketika dia mengganti topik pembicaraan dan terus mengobrol. Sedangkan untuk Saint Emperor, sekarang setelah dia yakin kura-kura kecil itu tidak ada di dekatnya, dia memutuskan bahwa, mengingat situasi sensitif di kota, tidak baik baginya untuk memperpanjang sambutannya. Karena itu, ia pergi. Bai Xiaochun tanpa sadar mengantar Saint Emperor keluar, matanya sesekali melayang kembali ke istana dengan perasaan bersalah. Apa masalahnya? Itu hanya beberapa surat cinta. Ini tidak seperti saya meminta mereka. Berusaha untuk mengumpulkan keberanian, ia kembali ke kamar pribadinya, di mana ia berencana untuk menghabiskan beberapa hari dalam meditasi terpencil. Namun, rencananya tidak berhasil. Malam itu juga, Song Junwan, Zhou Zimo dan Ho Xiaomei mengesampingkan perbedaan mereka dan bergabung untuk tampil di kamar pribadinya. Bai Xiaochun mulai merasa lebih bersalah, terutama mengingat bagaimana Song Junwan dan Zhou Zimo yang terlihat hamil. Meskipun mereka berdua tersenyum lebar, niat buruk di mata mereka membuatnya menangis di dalam hatinya. Adapun Ho Xiaomei, dia tidak tahu apakah dia hamil atau tidak, tetapi untuk beberapa alasan dia membiarkan tangannya bertumpu pada perutnya saat dia menatapnya. Song Junwan adalah yang pertama berbicara. Xiaochun, mengapa Saint Emperor datang berkunjung? Dia berbicara dengan nada hangat, dan terdengar sangat dewasa. Jika itu bukan untuk belati yang dia tatap, dia akan tampak seperti gambar kebajikan wanita. Ya itu kura-kura kecil sialan. Dia kabur. Anda tahu kura-kura kecil, bukan? Kamu tidak. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda bagaimana saya bertemu dengannya. Kamu benar-benar bagian dari cerita, Junwan. Berkedip, Bai Xiaochun bersiap untuk menjelaskan secara rinci, tetapi sebelum dia bisa, Zhou Zimo mendengus dingin dan memotong. Jangan mencoba menghindari gajah di kamar, Bai Xiaochun. Ayo, katakan yang sebenarnya, apakah Anda cemburu pada Master God Diviner? Petik 2 titik titik. Cemburu, kata Bai Xiaochun keras. Apakah kamu bercanda? Meskipun dia hampir gemetaran karena cemas, dia tampak marah, dan bahkan sedikit kebingungan.
Aku tidak akan pernah iri padanya. Sebenarnya, dialah yang iri padaku. Meskipun, sekarang setelah kamu menyebut Tuan Dewa Diviner, kamu harus mengakui bahwa anak malang itu benar-benar kasar. Zimo, apakah Anda ingat suku-suku dari Willens? Kembali ketika saya sedang menuju kembali ke wilayah Heavenspan, Anda menemani saya beberapa cara, ingat. Saat dia bersiap untuk melanjutkan ceritanya, Hou Xiaomei menanam kepalan tangannya ke pinggulnya. Meregut seperti cabai, dia berkata, Kakak Xiao Chun, kau adalah Kaisar Agung sekarang. Meskipun saat ini damai sekarang, Anda tidak bisa mengendur. Anda harus bekerja keras pada kultivasi Anda. Anda harus fokus. Petik 2 titik titik. Aku, Bai Xiao Chun memulai, tetapi Song Junwan memotongnya. Xiao Mei benar sekali. Xiao Chun, Anda memiliki banyak tanggung jawab penting. Meskipun kami bertiga tidak dapat berbuat banyak dalam hal itu, kami setidaknya dapat membantu Anda dengan beberapa tugas kasar Anda. Ayolah, serahkan surat cinta Anda. Kami akan mengurusnya mulai sekarang. Petik 2 titik titik. Aku, sebelum dia bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, Zhou Zimo, yang tentu saja memiliki sifat terburuk dari mereka semua, berjalan mendekat. Menjaga satu tangan di bawah perutnya ketika dia meraih tasnya yang memegang. Dan tentu saja, dia tidak berani ikut campur karena dia benar-benar mengosongkan semua surat cinta. Jantungnya meneteskan darah saat dia memandang, merasa seperti dicekik. Seolah-olah Zhou Zimo tidak mengambil surat-surat cintanya, melainkan semua romansa yang ada di hatinya. Terlihat sangat senang dengan diri mereka sendiri, ketiga wanita itu pergi dengan surat-surat cintanya, meninggalkannya berdiri di sana sendirian di kamar pribadinya, cemberut di ambang air mata. Ketika mereka pergi, dia mengulurkan tangan dengan muram untuk meraih sesuatu, kecuali, tidak ada yang bisa diletakkan di tangannya. Surat Cintaku. Bab 1218, Seorang Anak Lahir. Cahaya bulan masuk melalui pintu kamarnya yang terbuka ke Bai Xiao Chun saat dia berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, dia menghela nafas, hidupnya seperti tanpa makna. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan mengecewakan begitu banyak wanita. Tertekan, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa memiliki seorang istri jelas merupakan hal terbaik. 2 sangat menyebalkan, dan 3 atau lebih, terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Xiao Mei dulunya hebat, tetapi sekarang dia disesatkan oleh 2 lainnya. Awalnya dia ingin fokus pada meditasi, tetapi sekarang tidak bisa fokus. Akhirnya matahari mulai terbit. Pada saat itu, dia melihat ke bawah ke tasnya yang dipegang dan memikirkan kumpulan surat cinta yang dulunya merupakan kebanggaan dan kegembiraannya. Yang telah begitu sering dia keluarkan dari tasnya untuk efek dramatis, membangkitkan kesan iri dari penonton. Tapi sekarang surat cintanya hilang. Merasa sengsara, ia terbang ke fasilitas meditasi terpencil Gong Sun Wan. Dia bisa merasakan bahwa dia ada di dalam berlatih kultivasi, dan dia tergoda untuk masuk begitu saja. Tetapi dia tahu bahwa dia berada di titik kritis, dan bahwa dia tidak boleh mengganggunya. Setelah beberapa saat, dia mengirim akal ilahi keluar ke Ark Emperor City, berharap menemukan seseorang untuk diajak bicara. Dia melihat Big Fatty Zhang, yang sedang bermeditasi. Dia melihat Subao Chai, yang berada di tengah-tengah membual secara dramatis kepada sekelompok teman. Dan dia melihat Guru Dewa Diviner, bersantai di tengah-tengah sekelompok selir. Dia melihat Patriark Spirit Stream, dengan sedih melihat medali perintah dari murid yang mati. Dia melihat Li Qinghou dari kejauhan, memegang sapu tangan di tangannya. Dia bahkan melihat Sangguan Tianyu, yang dulunya sangat spektakuler, tetapi yang sekarang pendiam dan pendiam. Dia masih terlihat seperti pedang yang terhunus, tetapi sekarang dia duduk sendirian, diam-diam minum dan bergumam tentang Zhou Xinqi. Ketika dia melihat semua wajah yang dikenalnya, ekspresinya tiba-tiba berkedip ketika dia menyadari ada 2 aura di kota yang agak akrab, tetapi dia tidak pernah bertemu untuk waktu yang sangat lama. Keduanya, gumamnya. Dengan itu, dia menghilang, untuk muncul kembali di luar sebuah rumah besar di suatu tempat di kota. Itu adalah bangunan 2 lantai, dengan pohon osmanthus yang harum di halaman. Ketika dia berdiri di bawah pohon itu,
dia menatap salah satu jendela di gedung itu, yang diterangi cahaya lampu, membingkai siluet seorang wanita anggun. Mungkin dia merasakan sesuatu telah berubah di luar, ketika jendela perlahan terbuka, dan wajah yang cantik muncul. Ketika dia melihat ke bawah ke pohon osmanthus dan melihat Bai Xiaochun, matanya melebar, dan emosi campur aduk muncul di wajahnya. Alih-alih menggenggam tangannya untuk memberi salam, dia hanya menatapnya. Chen Manyao, katanya lembut. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak memperhatikan siapa yang telah tiba di dinasti Ark Emperor yang baru. Untuk satu hal, dia sangat sibuk dengan kekhawatiran tentang keseimbangan kekuasaan dengan kaisar-kaisar jahat dan Sein Kaisar, dan untuk yang lain. Dia sangat fokus pada anak-anaknya yang belum lahir. Dia tidak yakin kapan Chen Manyao datang, dan jika bukan karena suasana hatinya yang frustrasi dan gelisah, dia tidak akan mengirim akal ilahi untuk memeriksa semua orang. Agaknya Grand Heaven Master tahu bahwa Chen Manyao ada di sini. Bagaimanapun, dia adalah muridnya. Dan fakta bahwa dia tidak mengatakan apa-apa kepadanya sangat menceritakan. Grand Heaven Master telah hidup selama bertahun-tahun, dan memiliki lebih banyak pengalaman hidup daripada Bai Xiaochun. Jelas, dia tidak ingin Chen Manyao menyebabkan masalah di harem kekaisaran. Ketika Chen Manyao mendengarnya menyebutkan namanya, dia menundukkan kepalanya. Pandangan yang agak kosong bisa dilihat di matanya saat dia memikirkan kembali peristiwa masa lalu, tetapi setelah beberapa saat, dia menghela nafas, dan membungkuk memberi hormat padanya. Salam dari rakyat jelata yang sederhana, Ark Emperor. Bentuk salamnya langsung menyebabkan kesenjangan di antara mereka melebar. Mereka berdua berdiri di sana dengan tenang untuk beberapa saat sebelum dia diam-diam menutup jendela dan mematikan lampu, melemparkan kamarnya ke dalam kegelapan sunyi. Bai Xiaochun berdiri di sana di bawah pohon osmanthus untuk sementara waktu, tidak yakin dengan apa yang dia rasakan. Akhirnya, dia menghela nafas dan menghilang, muncul kembali di luar kediaman resmi Raja Roh Advent. Aura akrab kedua yang dia deteksi sebelumnya berasal dari seorang wanita bernama Susan. Bertahun-tahun yang lalu, dia seperti naga peledak, dan setelah benar-benar tergila-gila padanya, mengejarnya tanpa henti. Meskipun dia masih cantik, dia sekarang tampak lebih tua dari sebelumnya. Dia tidak menyadari kedatangannya, dan dia tidak berbicara dengannya. Dia hanya mengawasinya untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar, lalu pergi. Tiba-tiba, ada satu orang khususnya yang dia sadari bahwa dia sangat merindukan. Du Lingfei, gumamnya. Dia meninggalkan Ark Emperor City, untuk terbang dalam tur singkat ke wilayah abadi Ark Emperor Dinasti. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari dengan akal ilahi, dia tidak bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan Du Lingfei. Itu bukan pertama kalinya dia mencarinya, dia telah mencari di banyak kesempatan. Eternal Immortal Domains sangat luas, tetapi tidak ada jumlah pencarian yang membawanya bahkan ke satu petunjuk pun. Menurut apa yang dikatakan oleh Daoist Heavenspan, dia juga telah mencarinya, tetapi tidak berhasil. Malam berlalu dengan cepat. Akhirnya, matahari mulai mengeluarkan sinarnya ke tanah. Saat Bai Xiaochun melayang di sana agak jauh dari Ark Emperor City, dia melihat-lihat dunia, dan menyadari bahwa dia sekali lagi tumbuh sedikit. Saat gelap malam perlahan-lahan menjauh, dunia tampak tenang dan damai. Bai Xiaochun menghela nafas, napasnya berubah menjadi awan uap. Aku hanya berharap semua orang bisa bahagia, selamanya. Dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar kata-katanya yang bergumam. Sayangnya, dia tahu bahwa kedamaian dan ketenangan saat itu hanya sementara. Tidak dapat dihindari, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, dan ketenangan akan hancur. Itu semua bisa terjadi dengan sangat cepat. Jika Vile Emperor atau Sein Emperor mengambil tindakan terhadapnya, mereka akan segera menyadari bahwa dia tidak memiliki Luminescence Archaean. Dan jika itu terjadi, maka satu-satunya hal yang menantinya adalah kegelapan malam. Dan dinasti Ark Emperor akan pergi bersamanya. Aku harus menjadi Archaean nyata. Hanya dengan begitu aku benar-benar akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan dinasti kekaisaran lainnya. Perlahan, hatinya mulai menjadi tenang. Dia tahu bahwa membuang-buang waktu mengeluh tentang situasinya tidak akan ada gunanya.
Dan hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan. Berlatih kultivasi. Menengadah, dia menghilang, untuk muncul kembali di ruang meditasi pribadinya di Istana Kekaisaran. Dengan duduk bersila, dia menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dia telah mencapai tahap di mana dia tidak bisa hanya berlatih teknik pernapasan biasa untuk memajukan kultivasinya. Itu terutama benar mengingat Time Immemorial Codex-nya belum selesai. Sayangnya, sihir Daois yang datang dengan kodeks tingkat ketiga, yang ia sebut Future Will, terus terlepas dari genggamannya. Bahkan tidak menggunakan auranya yang berdaulat telah membantu, dia telah kehilangan beberapa bentuk pencerahan. Tapi sekarang, pikiran dan emosinya tenang, dan ketika dia bekerja, Future Will mulai perlahan terbentuk. Itu hampir seperti auguri, namun, tidak. Ketika kekuatan spiritualnya mengalir melalui lorong-lorong energinya, Future Will mulai tumbuh lebih jelas, dan dia merasa lebih bebas dan jelas dari sebelumnya. Dia bahkan mulai membentuk resonansi aneh dengan dunia di sekitarnya. Dia tidak yakin berapa lama waktu berlalu. Mungkin berhari-hari, mungkin berbulan-bulan. Dia kehilangan jejak arus waktu sayangnya, dia terjebak dalam siklus mati yang tak ada habisnya, dan dia tidak bisa menyelesaikan langkah terakhir untuk menciptakan Future Will. Tapi kemudian, suatu pagi subuh, dia mendengar suara bayi menangis. Itu memecah konsentrasinya saat bergema melalui Istana Kekaisaran, menyebabkan dia menggigil. Terlepas dari kenyataan bahwa ia terbenam dalam kultivasi, ia tidak dapat melewatkan fakta bahwa kehidupan baru telah datang ke dunia, kehidupan yang terhubung dengan darahnya sendiri. Pada saat itu juga, siklus mati yang membuatnya terjebak. Kelahiran anaknya tampaknya mewakili masa depan yang tak terbatas, menyebabkan hatinya menggigil dan pikirannya berputar. Pada saat itu, semuanya diklik. Level terakhir dari Time Immemorial Codex, Future Will, adalah sebuah kesuksesan. Bab 1219, Naga dan Phoenix, keberuntungan yang menguntungkan. Saat Bai Xiaochun membuat terobosannya, dinasti Ark Emperor waspada. Masa para penggarap berdiri berjaga di luar Ark Emperor City, siap bertarung sampai mati melawan penyerang potensial. Itu adalah hari yang sangat penting bagi warga dinasti Ark Emperor. Hari ini, anak-anak kaisar datang ke dunia. Ketika suara bayi yang menangis bergema keluar dari Istana Kekaisaran, sekelompok besar deva yang berdiri berjaga-jaga di luar langsung bersorak. Segera, sorak-sorai menyebar ke banyak warga lain di kota pada umumnya. Sementara itu, Bai Xiaochun membuka matanya. Melupakan semua tentang tekniknya yang baru dikembangkan, ia bergegas menemukan bidan Song Junwan bergegas keluar dari sayap istana, diapit oleh seluruh rombongan pembudidaya perempuan. Dan menggendong bayi. "Selamat, Yang Mulia," katanya, bergegas. "Bolehkah aku mempersembahkan putrimu?" Dengan itu, dia dengan hati-hati menyerahkan bayi itu kepada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak bisa menghentikan tangannya dari gemetar saat dia dengan lembut menerima bayi itu. Beberapa saat yang lalu, dia menangis. Tetapi begitu dia berada di pelukannya, dia menatapnya, mata kecilnya berbinar seperti bintang. Lalu dia tertawa. Itu adalah tawa kecil jernih dan jernih yang tampak seperti matahari terbit. Begitu Bai Xiaochun mendengarnya, hatinya meleleh. "Anak perempuanku. Ini anak perempuanku." Bonus. Semua orang mendapat bonus dari gajinya. Sambil tertawa puas, ia mulai berjalan secara acak, menatap putrinya sepanjang waktu. Dia hampir terlihat seperti anak kecil. Kemudian dia bergegas ke sayap istana Song Junwan, di mana dia menemukannya berbaring di tempat tidur, wajahnya agak pucat. "Junwan, lihat, itu adalah putri kami." Sambil penuh semangat, ia mulai mondar-mandir. Awalnya putrinya agak terkejut, tetapi kemudian mulai tertawa lagi. Dia tampak bersemangat, sedemikian rupa sehingga jika tangannya tidak terikat dengan lampin, dia mungkin sudah mulai bertepuk tangan. Untuk semua orang yang hadir, tawanya yang lucu terdengar seperti hal yang paling alami di dunia. Song Junwan memandangi bayi di lengan Bai Xiaochun, senyum keibuan di wajahnya. Lalu dia memelototi Bai Xiaochun. "Bukankah kamu agak tua untuk bersikap seperti anak kecil?" Pada saat ini, Li Qinghou, Grand Heaven Master,
Giant Ghost King, dan banyak wajah akrab lainnya telah berkumpul di luar istana kekaisaran. Segera, tersebar kabar bahwa seorang putri kecil telah dilahirkan. Li Qinghou melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras, dan Grand Heaven Master tampak bersemangat, seperti orang lain. Raja hantu raksasa tampak sangat senang. Anak perempuan, pikirnya, baik. Itu berarti posisi Zimo akan sedikit lebih aman. Petik 2 titik titik. Berita mulai menyebar ke seluruh kota, dan akhirnya keluar kota. Tak lama, semua orang di dinasti Ark Emperor sedang berbicara tentang berita itu. Sementara itu, di bagian lain istana, Zhou Zimo sedang dirawat oleh bidan dan sejumlah pembudidaya wanita lainnya. Bai Xiaochun tidak melupakannya, tetapi terlalu bersemangat untuk meninggalkan Song Junwan dan putrinya, yang sudah jatuh cinta bermain dengannya. Tentu saja, Song Junwan tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab penting lainnya untuk diperhatikan, dan dalam kehangatan yang jarang terjadi, akhirnya mengusirnya. Tergerak, dia mencium bagian atas kepalanya, dan memegangi putrinya saat dia menuju ke sayap istana Zhou Zimo. Hampir segera setelah mencapai tujuannya, dia mendengar tangisan bayi, tangisan yang bahkan lebih nyaring daripada putrinya. Itu hampir seperti guntur. Bahkan lebih mengejutkan, itu menyebabkan semua pembudidaya di Ark Emperor dinasti yang memiliki darah Heavenspan Realm di dalam mereka merasa terguncang secara fisik. Itu adalah reaksi dari darah itu sendiri, dan bahkan mempengaruhi Bai Xiaochun. Terguncang, dia berhenti di tempat, matanya membelalak ketika dia melihat ke kamar Zhou Zimo. Yang mengejutkan, pilar cahaya merah bisa dilihat dari arah itu, naik ke langit. Semua negeri bergetar, dan awan-awan bergolak. Pada saat yang sama, aura kodeks kematian menyebar ke segala arah, menyebabkan banyak warga terkesiap, dan kemudian secara refleks berlutut untuk bersujud. Sial, cukup pamer, ya. Untuk beberapa alasan, Bai Xiaochun tiba-tiba merasa agak cemburu. Kamu baru saja lahir, dan kamu sudah membuat heboh besar. Tidak ada yang seperti itu pernah terjadi pada saya. Dan kenapa aura itu tampaknya telah melampaui tingkat kulit kematian? Anda sudah berada di tingkat Raja Surgawi yang tak mati. Bahkan ketika pikiran-pikiran ini mengalir di kepalanya, putrinya, yang tampaknya terkejut, mulai menangis lagi. Kali ini, tangisannya berbeda dari sebelumnya, dan hampir tampak menantang. Tampaknya mengandung kekuatan yang bisa menembus jiwa seseorang, dan mewakili sesuatu yang bisa hidup selamanya. Itu adalah jenis kekuatan yang bisa menarik hati dan pikiran orang yang tak terhitung jumlahnya, dan bisa menabur kekacauan di surga dan bumi. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa, selain pilar cahaya merah menyala ke langit, gambar Life Forever Lamp muncul di langit di atas putrinya, yang tampaknya menyaingi pilar cahaya dalam hal keindahan. Mata Bai Xiaochun hampir keluar dari tengkoraknya, dan dia hampir menjatuhkan putrinya. Jika dia cemburu karena aura anak Zhou Zimo, maka dia hampir tidak bisa bernapas ketika dia menyadari aura macam apa yang dimiliki putrinya. The Life Forever Codex. Pikirannya berputar dengan rasa tidak percaya pada kenyataan bahwa putrinya secara alami memiliki aura dari Kodeks Life Forever. Apakah mereka anak-anak, atau monster? Gumamnya. Sementara itu, Grand Heaven Master dan tokoh-tokoh penting lainnya tampak terpana. Tapi kemudian, keterkejutan mereka berubah menjadi kegembiraan. Yang mulia, dengan anak-anak seperti ini, dinasti Ark Emperor kami akan bertahan selama-lamanya. Di tengah-tengah sorakan, Bai Xiaochun menatap putrinya, dan kemudian ke arah kamar Zhou Zimo, dan senyum muncul di wajahnya. Ah, terserahlah. Jika para penjahat kecil ini hebat, maka jadilah itu. Bahkan, saya berharap mereka melampaui saya. Dengan begitu saya akhirnya bisa pensiun dan menghabiskan hari-hari bersenang-senang alih-alih menjadi seorang kaisar. Sudah terpesona dengan pikiran itu, ia bergegas ke kamar Zhou Zimo. Ketika dia melakukannya, pintu terbuka dan bidan muncul, bayi dalam pelukannya. Selamat, Yang Mulia, bolehkah saya mempersembahkan putra Anda? Petik 2 titik titik. Bonus. Gaji bonus untuk semua orang. Sambil tertawa, ia menggendong putrinya di satu lengan dan putranya di lengan lainnya, dan menari dengan gembira. Seolah-olah dia lupa bahwa dia berada di istana kekaisaran. Kemudian,
dia bergegas menemui Zhou Zimo, yang terlihat lemah, tetapi dengan semangat tinggi. Sayangnya, putrinya masih menangis, dan sekarang putranya menangis semakin keras. Itu hampir menyakitkan bagi telinga, dan tidak peduli bagaimana Bai Xiaochun berusaha menenangkan mereka, mereka tidak akan berhenti. Agak jengkel, Zhou Zimo melambai pada bidan untuk turun tangan. Namun, Bai Xiaochun menolak bantuan. Jika mereka ingin menangis, biarkan mereka menangis. Apa yang salah dengan menangis? Saya suka mereka apakah mereka menangis atau tidak. Zhou Zimo tidak tahu harus berkata apa untuk itu. Setelah menenangkannya, Bai Xiaochun bergegas keluar dengan penuh semangat bersama anak-anaknya dalam pelukannya untuk menemukan Li Qinghou, Grand Heaven Master. Dan semua orang yang sedang menunggu di luar istana. Paman Li, Grand Heaven Master. Lihatlah, anak-anakku. Dengan penuh semangat, ia memamerkan anak-anaknya kepada orang banyak. Kakak sulung, lihatlah. Hei, Su Baochai, Tuan Dewa Diviner. Apa yang kamu pikirkan? Lihat, anak-anakku. Petik 2 titik titik. Semua orang tertawa senang, terutama sang raja hantu raksasa. Meskipun dia menunjukkan kepada anak perempuan Bai Xiaochun, matanya terpaku pada cucunya, dan dia jelas-jelas ingin menahannya. Adapun Li Qinghou, hatinya bengkak karena emosi. Bai Xiaochun seperti anak sendiri, dan karena itu, kedua anak ini seperti cucu baginya. Xiaochun, apakah Anda memikirkan nama untuk mereka berdua? Nama, baik Xiaochun menatap putrinya lebih dulu, matanya bersinar dengan bangga. Tentu saja aku datang dengan beberapa. Baiklah semuanya, apa pendapat Anda tentang nama yang saya dapatkan? Bab 1220, bagaimana dengan nama ini? Li Qinghou langsung menyesal menanyakan pertanyaan itu. Jika dia tidak mengerti Bai Xiaochun, maka tidak ada yang mengerti, tetapi pada saat kegembiraannya, dia sejenak melupakan orang seperti apa yang sedang dia hadapi. Begitu dia melihat kegembiraan Bai Xiaochun yang terlihat tentang subjek nama, dia mendapat firasat yang sangat buruk. Dia bukan satu-satunya yang tiba-tiba memiliki firasat buruk. Grand Heaven Master menarik napas, dan mata Patriarch Spirit Stream membelalak kaget. Dan hampir tidak perlu menyebutkan Big Fatty Zhang, Su Baochai dan Master God Diviner. Ekspresi aneh muncul di wajah semua yang hadir. Bahkan orang yang berpikiran paling sederhana pun tidak perlu menghabiskan banyak pemikiran untuk sampai pada kesimpulan bahwa Bai Xiaochun akan datang dengan beberapa nama yang sangat tidak biasa. Yang paling gugup dari semuanya adalah Raja Hantu Raksasa, yang, setelah menyadari bahwa cucunya mungkin menjalani seluruh hidupnya dengan nama yang sangat tidak menyenangkan, menyela. Saya juga datang dengan beberapa nama. Saya akan pergi dulu. Tunggu sebentar, ayah mertua. Bai Xiaochun menyela dengan tatapan tajam, tidak ada cara dia akan membiarkan siapapun mencuri pusat perhatian ketika datang untuk mengungkapkan beberapa nama baik. Raja Hantu Raksasa meringis dan menghela nafas, diam-diam mengutuk Li Qinghou atas apa yang telah dihasutnya. Adapun Li Qinghou, dia benar-benar mulai gugup, dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Bai Xiaochun berdeham keras dan mulai berbicara. Saya telah memilih nama yang sangat mengesankan untuk anak saya. Bahkan megah. Dia akan dinamai Bai Dada. Pada titik ini, mata Bai Xiaochun bersinar terang. Dia telah memikirkan banyak nama selama beberapa hari terakhir, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tampak cukup mengesankan. Tapi nama ini membuatnya merasa seperti tersambar petir, dan membuatnya gemetaran dengan antusias. Dia benar-benar yakin bahwa ini adalah salah satu nama terbaik yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Faktanya, dalam semua ciptaan, hanya ada dua nama yang mungkin cocok dengan itu. Satu adalah namanya sendiri, dan yang lainnya adalah putrinya. Begitu dia menyebutkan namanya, terengah-engah bisa terdengar. Zhang Fati besar hampir mulai tertawa, tetapi berakhir dengan tersedak. Bai Xiaochun menatapnya. Apa yang salah, kakak sulung? Zhang Fati besar berdeham. Tidak ada, katanya, itu nama yang bagus. Sangat, bahkan memiliki karakter seperti nama saya. Saya kira kita terhubung oleh takdir. Merasa sangat senang, Bai Xiaochun menatap guru Dewa Diviner, yang menatapnya dengan tatapan kosong.
Setelah beberapa saat berlalu, ekspresi Tuan Dewa Diviner berubah menjadi suram, dan dia mulai membuat perhitungan dengan jari-jarinya, seolah-olah sedang melakukan ramalan. Senang dengan betapa seriusnya Guru Dewa Diviner menangani situasi ini, Bai Xiaochun menoleh untuk melihat Su Baochai. Terlihat sangat bersemangat, Su Baochai berkata, itu adalah jenis nama, yang bergema seperti guntur surgawi, yang terdengar seperti surga yang bernyanyi di telingaku. Ini sangat tepat mengingat bahwa kelahiran pangeran besar disertai dengan tanda dan pertanda di langit dan bumi. Hanya pangeran tercinta kita yang memenuhi syarat untuk menanggung nama seperti itu, nama yang dirancang secara pribadi oleh Anda, yang mulia. Petik 2. Su Baochai tampaknya tidak peduli sama sekali bahwa orang lain mungkin membencinya karena pidato kecilnya. Bai Xiaochun sangat senang. Namun, Li Qinghou, Grand Heaven Master, Patriark Spirit Stream, dan anggota generasi senior lainnya semuanya tampak sangat terkejut. Yang mulia, nama ini. Xiaochun, mengapa kamu tidak memilih nama lain? Sebagian besar dari mereka berusaha bersikap sedikit hati-hati, tetapi Giant Ghost King tidak. Sial, tidak, teriaknya. Tidak mungkin kamu menamai cucuku Bai Dada. Apakah kamu bercanda? Nama apa itu? Jika Anda akan menamainya seperti itu, apa yang akan Anda beri nama putri Anda? Bai Xiao Xiao. Mata berbinar, Bai Xiaochun tertawa. Merasa bangga pada dirinya sendiri, dia mengangguk dengan penuh semangat. Kau benar-benar mengerti aku, ayah mertua. Anda memukul paku di kepala. Nama putri saya adalah Bai Xiao Xiao. Apa yang kamu pikirkan? Bersama-sama, Bai Dada dan Bai Xiao Xiao akan tak tertandingi di bawah surga. Petik 2. Pada titik ini, semua orang mulai keberatan. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaochun umumnya bukan orang yang keras kepala, ia tidak mau mengalah 1 inci pun jika menyangkut nama-nama itu. Tidak peduli apa kata orang, dia menolak untuk mengubahnya. Akhirnya, orang mulai menghela nafas dalam kekalahan. Dan Raja Hantu Raksasa hampir diambang air mata, dan merasa seperti dia mungkin meledak setiap saat. Itu benar-benar membuat Bai Xiaochun merasa agak buruk. Setelah diam dan hawing selama beberapa saat, dia berkata, baiklah, dengarkan. Kami tidak dapat mengubah Bai. Dan kita tidak bisa mengubah Da. Tetapi karena Anda semua membuat argumen yang sama, saya kira kita dapat mengubah karakter ketiga. Ayo satu, ayah mertua, Anda agak tua untuk mendapatkan semua bekerja seperti ini. Petik 2. Akhirnya, Raja Hantu Raksasa mulai tenang. Dia berdiri di sana berpikir sejenak, matanya merah, sampai akhirnya mengertakkan giginya dan menyarankan karakter ketiga yang baru untuk nama itu. Mari kita ubah karakter terakhir menjadi Bao. Bai Da Bao. Bibir Bai Xiaochun sedikit bergerak. Adapun sisa kerumunan, mereka sekali lagi tampak terpana. Rahang Li Qinghou terjatuh saat dia memandang Raja Hantu Raksasa yang masih marah, dan kemudian kembali ke Bai Xiaochun. Lalu dia hanya menghela nafas. Grand Heaven Master berdiri di sana dengan tenang, dan Big Fatty Zhang dan anggota generasi muda yang lain semuanya bertukar pandang dengan canggung. Bagi mereka, sepertinya Zhou Zimo dan Raja Hantu Raksasa tidak ada hubungannya sama sekali. Itu benar, kata Raja Hantu Raksasa dengan angkuh. Panggil dia Bai Da Bao. Jauh lebih baik daripada Bai Dada yang Anda buat. Petik 2. Bai Xiaochun cemberut sedikit, dan kemudian menatap putranya yang bersandar di lengannya. Pada akhirnya, dia tidak ingin membuat Raja Hantu Raksasa terlalu marah, dan karena itu, harus setuju. Baiklah, baiklah. Sudah diselesaikan. Namanya Bai Da Bao, dan namanya Bai Xiao Xiao. Dan ingat, ini bukan keputusan saya, ini keputusan kami. Bai Xiaochun khawatir Song Junwan dan Zhou Zimo mungkin marah kepadanya, tetapi yakin bahwa nama-nama ini benar-benar bagus. Jadi, dia menyeret semua orang bersamanya pada keputusan ini. Sulit dikatakan jika Bai Da Bao bisa mengerti apa yang terjadi pada usia muda ini, tetapi begitu dia mendengar namanya, dia mulai menangis. Sebaliknya, Bai Xiao Xiao tertawa riang, seolah-olah dia sangat senang. Itu membuatnya tampak lebih menawan. Setelah sedikit waktu, Da Bao tampaknya lelah dan pergi tidur,
mendorong Bai Xiaochun untuk menyerahkannya kepada bidan dengan hati-hati. Xiao Xiao tetap bersemangat, dan terus tertawa kecil ketika Bai Xiaochun memegangnya. Dia sebenarnya tampak sangat ingin tahu tentang semua orang asing di sekitarnya. Gadis-gadis pasti lebih baik. Bai Xiaochun berpikir sambil melihat putrinya, hatinya membengkak dengan cinta. Hari-hari berikutnya adalah saat kegembiraan di dinasti Ark Emperor, terutama Ark Emperor City, yang dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna, dan terus-menerus dihebohkan dengan kegembiraan. Pesan ucapan selamat datang dari dinasti Saint Emperor dan dinasti Vile Emperor, dan sebagian besar langit mengirim hadiah mahal. Bahkan pendeta Devourer dan Pangeran Urdimen mengirim hadiah, meskipun telah ditangkap oleh Bai Xiaochun di masa lalu. Dan ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan orang-orang yang berutang budi kepada Bai Xiaochun, seperti Sima Yunhua, Roh Berumur Surgawi, Gu Tianjun, dan Chen Su. Hadiah terbesar datang dari Saint Emperor dan Vile Emperor. Lagi pula, mereka semua terlibat dalam hubungan yang rumit di mana mereka bertiga mengendalikan segalanya di bawah langit. Dan dengan demikian, hadiah yang mereka berikan sangat spektakuler. Kaisar Vile mengirim batu besar, dan Saint Emperor mengirim 2 daun teratai dari bunga lotus di kolam surgawinya. Kedua daun itu sangat berharga. Lagi pula, satu-satunya tempat di domain abadi-abadi yang memiliki daun seperti itu adalah kolam surgawi itu. Dan bunga lotus utama hanya memiliki 18 daun untuk memulai. Saat ini, hanya ada 14 yang tersisa, dan dengan 2 dari mereka diberikan kepada Bai Xiaochun, itu berarti bahwa bunga lotus sekarang hanya memiliki 12 daun. Bai Xiaochun sangat tersentuh oleh hadiah itu. Adapun batu yang diberikan oleh Kaisar Vile, kebanyakan orang akan menganggapnya sama berharganya. Lagi pula, hadiah yang dia berikan, terbuat dari daging dan darah penguasa di langit di atas kepala mereka. Namun, Bai Xiaochun tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang identitas kaisar-kaisar jahat, dan karena itu sangat berhati-hati dengan hadiah yang telah ia kirim. Karena itu, ia tidak membiarkan anak-anaknya melakukan kontak dengannya. Dan niat membunuh yang berkedip-kedip di matanya setelah menerima hadiah butuh waktu lama untuk memudar. Ada juga banyak hadiah ucapan selamat yang datang dari dalam Ark Emperor dinasti. Namun, hanya orang-orang yang benar-benar mengenal Bai Xiaochun di masa Heavenspan Realm yang dapat bertemu dengannya secara pribadi. Baik Chen Manyao dan Susan datang bersama untuk menawarkan hadiah. Chen Manyao tampak cukup tenang, tetapi Susan lebih berkonflik. Namun, dia tampak pasrah dengan kenyataan. Setelah memberikan senyum hormat, dia dan Chen Manyao berbalik untuk pergi. Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa, dan menghela nafas dalam-dalam ketika dia melihat mereka mulai berjalan. Dia bukan pembudidaya lemah seperti yang telah bertahun-tahun lalu. Dia adalah Kaisar Agung sekarang, dan meskipun dia memiliki kekuatan yang besar dan hampir tak terbatas, masih ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dia lakukan. Meskipun kedua wanita ini telah terhubung dengan dia oleh takdir di masa lalu, kehidupan mereka telah berubah secara mendalam. Yang diperlukan hanyalah satu kata, dan dia bisa mencegah mereka berdua pergi, tetapi bukan itu yang dia inginkan. Saat Anda tidak peduli pada seseorang, mudah untuk mengatakan apapun yang Anda inginkan kepada mereka. Tetapi setelah Anda merawat mereka, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Ini adalah kebenaran yang Bai Xiaochun tidak mengerti di masa lalu, tetapi dipahami sepenuhnya sekarang. Setelah mengantar Susan dan Chen Manyao pergi, dia kembali ke aula istana, dan akan pergi memeriksa Dabao dan Xiao Xiao ketika dia mendengar suara licik dan melengking datang dari belakangnya. Hei, Xiaochun kecil, Lord Turtle sudah kembali. Dapatkan aku makanan dan minuman yang enak, kalau tidak aku akan membasmi wajah putramu dengan tanda kura-kura.